Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng apa ya? Wilujeng wayah lah bobotoh dan juga maungers. Wilujeng pagi, siang, sore dan malam. Kalau kamu mendengarkannya di pagi hari, siang hari, sore hari ataupun di malam hari. Wilujeng ini masih sate kambing kan Idul Adha. Oh benar. Oh iya, ya. benar. Kita juga mengucapkan selamat Idul Adha. Semoga makin berkah lah tahun ini ya. Amin. Amin. Walaupun kemarin saya dikasih nomor tapi alhamdulillah lolos. Mana nyumpet kemarin ya. Tapi ini adalah episode yang spesial, ya kan? 19 bro. Kenapa? Bagi orang pribadi 18 tahun menunggu Persib juara. 18 kan? Dari 9394 1995 menuju ke 2014. Ya kan? Nyaris 20 tahun. Dan sekarang si Mamong Podcast sudah ada di episode ke-19. Episode 19. Seperti biasa ada saya Zi Chandra. Ada saya temannya Zi Chandra. Ada saya Ripan juga temannya Ji Chandra. Dan biasanya ada Angki bro. Si Anggi ke mana? Teuing. Pundung sih karena saya tak kamari. Jika nama bacaan komen rek belajar public speaking. Lain. Mete balelo ngomongnya. Lain. Efek saledri. Efek saledri. Aduh, tapi ya nggak apa-apa lah ya, kita nggak ada Angki, Bobotoh, Maungers, kita tetap jalan episode ke-19 ini dengan menghadirkan, kan ini request ya? Kan request kamari kudu aya bintang tamu, cenah kudu aya nu datang. Oh ya, banyak no request, adain bintang tamu di podcast si Mamaung. Betul. Jadi si Angki orang pecat weh. Untuk sementara Angki jadi penonton bayaran ya. Iya. Dan nggak main-main bro bintang tamunya. Ini dia. Mari kita panggilkan saja. Mangga Bapak di hataran linggi. Ini urang adeg-deg manggil lagi bro. Asli. Pak Jajang Nurjaman. Mantap. Salah efek kan urang gimana kemarin teh? Keprok mana? Keprok. Nges keproknya manual we. Ya. Apa itu? Ini satu uniknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Sehat Pak Jajang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi terlihat ya Pak Jajang ini mungkin masih mencintai klub lamanya, Persebaya. Itu ada buaya Pak. Supaya netral, nggak pakai hijau, nggak pakai biru, nggak pakai kuning, pakai merah. Pakai merah. Ya. Benar. Melambangkan Indonesia. Atau mungkin klub selanjutnya. Warna berem sahanya selanjutnya. MU. Aduh, Pak Jajang, kumaha Pak? Kabar baik ya, sehat selalu pastinya. Sehat selalu, alhamdulillah. Walaupun kita tahu ya sekarang lagi sararieun ya, sararieun terpapar gitu, tapi kita disiplin aja lah, jaga kesehatan. Wah, itu dia tuh ya, harus disiplin, jaga kesehatan, jaga kondisi yang jag-jag selalu ya. Betul. Dan sekarang sudah ada Pak Jajang di sini ya. Kita tentunya bakal ngobrol langsung. Nah, ini sesuai requestnya kamu Maungers dan juga Bobotoh. Kita bakal ngobrol seputar karirnya beliau, terutama pada saat jadi pemain, apalagi saat jadi pelatih dan terutama ketika menjuarai Persib Bandung. Benar ya, itu 2014 teh luar biasa pisan ya. Dan saya mencatat, saya secara pribadi Pak, saya teh menangis itu boleh dihitung pakai jari. Pas lahir, ya, pas nikah, pas ditinggal almarhum Bapak, sama pas Persib juara 2014 Pak. Ya kan? Saya juga Pak, saya 2 kali Pak. Pas diputuskan gue kamu. Itu ada pentingnya. Aduh luar biasa ya. Tapi mungkin ya buat saya pribadi nih Pak Jajang, saya teh nonton Persib mah mungkin medio 80-an gitu ya, pertengahan menuju akhir 90. Mendengar aja kiprah Pak Jajang sebagai pemain teh dulu karena nggak menyaksikan langsung Pak. Waktu Ya itu kan? masih kecil lah, saya masih 8 tahun. Iya. Nah ini mungkin awal karir Pak dulu gimana akhirnya sampai Pak Jajang ini bisa masuk ke Persib. Terus kan membawa juara juga pada saat itu teh 86 Pak ya? Iya, betul. 86 89 bareng Pak Ajat oge kan juara berarti. Dan itu ada gol lawan Persiman Manokwari yang sangat legendaris itu. Oh, itu dia. Jadi saya pernah ini ya, saya kan suka nongkrong di warung Legend. Ada namanya Om Deon, dia orang Taman Sari dulunya waktu kecilnya. Tah orang teh di Taman Sari teh orang nu baong cenah. Tapi aya hiji Jajang Nurjaman. Eta keur Jajang Nurjaman ngora cenah nya. Dia sangat fokus ke sepak bola, dia tuh benar-benar mengabdi pada sepak bola total. Jadi 3 letik itu emang udah latihan. Nah, jadi tidak heran ya ketika akhirnya juara sebagai pemain, juara sebagai asisten pelatih dan juara sebagai pelatih. Itu teh
hal yang akan sulit disamai menurut saya karena itu tuh kan susah ya menjadi juara pemain, asisten pelatih dan pelatih. Lamun di Jerman ya aya ngaranna Franz Beckenbauer. Der Kaiser. Julukanna Kaisar. Benar. Sampai dijinkan sepatu bola. Benar. Adidas Kaisar. Iya, Adidas Beckenbauer anu sok dipakai kan. Benar. Nah, itu teh di Bandung teh kita punya Jajang Nurjam. Nah, kita tanya langsung Lebay. sama orang. Kumaha apa perjalanan dari Majalengka berarti ya? Dari Majalengka. Dari Majalengka teh kumaha apa sampai meniti karir di Persib, Pak? Ya, zaman saya kecil belum ada SSB ya. Ya, Artinya saya hobi suka bermain bola seperti anak-anak yang lainnya lah ya, main bola di kampung, di lapang-lapang kampung, kemudian di sekolah, kemudian ya sesuai dengan zaman waktu itu, jadi sama sekali tidak melalui kompetisi dari yang berjenjang dimulai kelompok umur teh gitu ya, enggak dari situ. Jadi memang berdasarkan hobi dan lebih sering main bolanya itu untuk sekolah lah. Oke. Untuk sekolah waktu itu. Kemudian kalau di Bandung, saya pertama kali masuk klub itu di Porap. Ya, di Porap itu anggota Persib yang waktu itu kompetisi internalnya masih berjalan di Persib waktu itu, zaman Perserikatan ya. Perserikatan. Ya, zaman Perserikatan. Kemudian kalau ke Persib, saya memulainya dari junior. Artinya masuk aku ikut turnamen atau kompetisi Suratin Cup waktu itu. Suratin memang galak banget ya umur 17 ya. 17 sekarang kan Suratin. sekarang udah berbeda ya, Suratinnya ada yang 15 ya. Iya. Ada yang 17. Waktu itu yang 17. Nah, itu dari mulai situ barangkali kiprah saya agak serius di sepak bola ya. Itu tahun agak berapa, latihan Jajang? rutin, agak ya rutin karena di klub, kemudian kalau nggak latihan di klub ya di Persib Junior itu, jadi hampir setiap hari kita latihan dan bertanding gitu. Iya. Tapi kalau mulai anak sekarang kan rutinnya itu dari mulai SSB kan. Iya. Kalau saya waktu itu ya mulai rutinnya itu setelah dipanggil sudah punya klub di Porap tadi, kemudian masuk ke Persib Junior gitu. Waktu itu seangkatan barangkali masih ingat ada nama-nama Yana Rodiana, Boyke Adam, itu juniornya bareng sama saya gitu. Kemudian Heri Patah itu. Kemudian setelah itu dari sekian banyak pemain junior itu yang alhamdulillah saya termasuk yang paling hanya beberapa orang dipromosikan ke senior gitu. Seniornya waktu itu zamannya Kang Castoni, Kang Nandar, Pak Adeng ya? Enggak, Pak Adeng belum? Adeng belum waktu itu. Waktu saya junior itu masuk ke senior itu di angkatan mereka, angkatan itu ya. Kang Cas, Kang Nandar itu. Kemudian ikut kompetisi di Sibia waktu itu ya, yang senior gitu, perserikatan yang pastinya. Perserikatan yang masih ada PSMS, SM Makassar, Persija, Persebaya yang begitu, yang legendaris, tim-tim perserikatan legendaris lah waktu itu. Iya. Nah, sempat ikut saya, walaupun status saya namanya juga dari junior kan, masih ada senior-senior yang lebih mentereng lah prestasinya. Jadi saya masanya ikut-ikutan sebagai pemain cadangan lah gitu. Iya. Tapi sesekali kadang-kadang turun. Gitu. Tapi posisi Pak pada saat itu sudah Saya langsung di sebagai kiri. Winger. Winger Bisa kiri di ya? Kiri, bisa di kanan. Oh, bisa Kiri di dan kiri, bisa di kanan. kanan. Bisa di kiri, bisa di kanan. Berarti lamun ayeuna mah siga Si Bow lah. ya. Si Bow ya kan bisa kiri, bisa kanan, ya. betul. Iya. Wah ini ya. Tapi pada saat itu ya Pak Jajang saat jadi pemain gitu. Kalau boleh tahu siapa pelatih favoritnya Pak Jajang? Di lingkungan Persib maksudnya. Iya. Waktu itu saya dilatih pernah sama Pak Ishak Udin, sama Pak Ade Dana, kemudian sama Pak Angwitarsa juga sempat. Bang Witarsa ya. Mungkin yang favorit waktu itu ya Pak Ade mungkin ya. Ade Dana almarhum, ya. Karena dia juga yang bersama Persib bisa juara Juara juga ya. tahun yang 90 ya. Ya, Yang Pak Ade 90 karena yang 86-nya Pak Nandar ya. Itu sama Pak Ade. Itu barangkali kalau pelatih yang boleh dikatakan favorit di masa itu mah ya itulah. Iya. Berarti setelah dari Persib kan Pak Jajang pernah pindah ke tim lain juga ya pada saat itu ya. Jadi pendek cerita tadi
adalah Galatama waktu itu. Ya. Ya. Liga sepak bola utama. Liga sepak bola dari Amerika Serikat, kemudian rame-rame ada Galatama yang diproklamirkan ada Galatama waktu itu. Ya. Saya juga ikut dengan Sari Bumi Raya. Gitu. Jadi keluar dulu dari Persib, masuklah ke Sari Bumi Raya. Sari Bumi Raya. Terus ke Medan juga Pak ya? Ya, setelah Sari Bumi Raya 1-2 tahun, kemudian saya sempat terjaring masuk timnas dan ikut 2 turnamen di Korea sama Thailand waktu itu. Nah, kembalinya kemudian saya dipinang sama Mercu Buana gitu. Oke. Ya. Jadi pindahlah ke profesional masa itu Galatama ya. Pindah ke Sari Bumi Raya dan Mercu Buana. Oke. Nah, ngomong-ngomong perserikatan ya. Nah, Ada satu cerita Pak yang akan selalu diceritakan oleh kokolot-kokolot orang. bener. Gol melawan Perseman Manokwari. Nah, itu pengalamannya gimana tahun sih? Itu semifinal tahun 86 ya Pak? 86. Final itu final. Oh, itu final. Oh, final. Itu final lawan Perseman Manokwari. Konon katanya Perseman itu emang saat itu fisiknya kuat-kuat. Dan tiba-tiba ada seorang Jajang Nurjaman yang mencetak gol dan sampai diangkat gitu. Jadi emang Pajang emang udah makan partai-partai final tuh emang tiba heula ya. Iya. Partai-partai final udah ting saberah final dilakukan. Iya bener. Lamun dihitungnya. Pak itu gimana Pak saat itu kondisinya melawan Perseman Manokwari, Pak Jajang jadi pahlawan Pak. Ya. Jadi melanjutkan cerita tadi, waktu Galatamanya mulai redup, ya kemudian udah hampir pada bubar, kemudian perserikatannya hidup lagi. Adalah cerita waktu itu Persib 2 kali final di Senayan lawan PSMS. Ya. Lawan PSMS gagal ya Pak? Saya masih di Perjuangan itu, masih di Medan waktu itu. Oh ya. Nah, bahkan banyak juga yang wartawan Medan yang nanya, oh gimana perbaiki dan segala macam. Ternyata dua kalinya kalah. Kemudian punya kesempatan bubar semuanya, Galatama bubar. Kemudian saya balik ke Bandung, gabunglah dengan Persib gitu. Ya. Mainlah di Perserikatan 85-86 itu waktu itu. Nah, dan tibalah saatnya main final di Jakarta. Ya. Setelah melalui partai-partai sebelumnya dan ketemu di Manokwari. Dengan Manokwari di final itu memang Manokwari sangat difavoritkan waktu itu. Karena semua tim sama dia habis gitu. Cuma di pertandingan yang sudah tidak menentukan lagi, satu pertandingan sebelum masuk ke final, nggak tahu dia tinggal apa kalah genep 1 sama kita gitu. Gitu. Menurunkan banyak pemain cadangan, kemudian dia menganggap enteng dan dia udah masuk final gitu kan. Kita yang ranking keduanya nih yang masih berebut dengan Persija, dengan Semarang kalau nggak salah waktu itu. Dan dia kalah telak sama kita gitu, sehingga kita yang berhak maju ke final gitu. Gitu. Nah, ketemulah dengan Manokwari. Di partai final pakai pemain inti. Nah, masuk pemain inti lagi dong. Kalau di final kan mereka juga pengen juara kan. Iya. Jadi pertandingan beneran lah waktu final mah gitu. Dia juga menurunkan pemain intinya. Waktu ingat tahu kan ada Lob Kabo yang begitu-begitu, Saul Sibi, Japet Sibi yang gitu-gitu lah, yang pemain bagus-bagus memang. Bagus-bagus dan kuat-kuat dan gede-gede gitu. Dan alhamdulillah kita bisa menang, dan alhamdulillahnya lagi saya sebagai pencetak kemenangan waktu Itu perasaannya gimana Pak Jajang waktu itu? Senang banget, apalagi lihat proses golnya. Boleh dikatakan saya dapat bola dari Adeng tuh waktu itu, dari garis tengah ke bawah sedikit, saya dribbling tuh sampai ke depan. Sampai ke depan sampai dari kotak penalti seperti mau di cutback gitu. Kipernya udah seperti mau motong. Saya langsung ke gawang dan gol. Seneng banget karena itu tadi kebetulan saya pencetak golnya, jadi maklumlah Bobotoh kan dari dulu seperti ini kan, seperti hampir tidak berbeda dengan sekarang dari dulu. Begini memang luar biasa, walaupun berbeda ya, dulu mah tidak terkoordinir barangkali, tapi fanatismenya sama seperti sekarang. Jadi ya alhamdulillah nama saya banyak dulu kan pahlawan lah segala macam. Bla. Pak itu konvoy nggak Pak di Bandung Pak? Ya itu dia pertama kali merasakan konvoy itu saat itu. Saat itu 8 genep teh. Dan bahkan karena kita tidak hari ini juara nih malam, ya tidak besoknya tidak langsung pulang. Jadi lusanya baru kita pulang ke Bandung gitu. Nah itu jadi mungkin benar-benar mempersiapkan diri nih. Bukan hanya orang Bandung, tapi mulai dari Cianjur, kemudian dari mulai Bogor saya lihat nini-nini yang di rumah juga pada keluar semuanya gitu. Baru luar biasa memang. Pak Jajang mau konvoy nggak setiap banget. Konvoynya. Kemarin kan 2014 ya konvoy. Pak Jajang 8 genep geus konvoy, urang karek lahir.
Bener ya. Aduh luar biasa. Dan perjalanan demi perjalanan dilewati ya kan, menjadi pemain, kemudian juga beralih menjadi pada saat itu teh asisten pelatihnya Pak Indra Thohir atau gimana sih Pak pada saat itu Pak sih di jadi asisten itu 93 94 ya Pak? Oh iya. Merasakan jadi pemain jadi juara itu 2 kali ya, 86 dan 90. 90 juga walaupun saya tidak cetak gol, alhamdulillah dua-duanya saya menyumbangkan assist gitu ya. Yang pertama saya mau ngasih ke Sutiono dipotong sama Subangkit. Supaya kan? Iya. Bunuh diri dia. Iya benar. Yang keduanya saya juga dribbling dari sebelah kiri, saya ketekuk si Nuryono Haryadi itu saya kasih ke tengah dan disikat sama Dede Rosadi. Jadi itu dua-duanya bikin assist lah. Itu yang 90 ya. 90. Nah, kemudian setelah itu seiring dengan usia semakin tua, akhirnya saya berhenti di 93. Ya. 94 itu lagi di rumah dan Persib masih Pak Thohir terus pelatihnya. Ya. Sempat dipanggil sama Pak Thohir tuh, "Jang bantuan karena dia bilang gitu. Gabungan dengan Pak Thohir mulai ada turnamen di Bogor, saya lupa. Turnamen apa gitu. Saya dipanggil. Gabunglah di Bogor di situ. Dari mulai segitulah sebagai asisten Pak Thohir, alhamdulillah kita bisa menjuarai perserikatan terakhir 94 ya. Kemudian 95 Liga pertama. Liga pertama juara. 95 Liga pertama pun jadi juara. Karena saya kan pernah ngobrol juga sama Pak Keke Zakaria. Pak Keke, kumaha. Waktu 95 itu katanya ketika Persib juara Liga yang pertama, Liga Dunhill, Liga Indonesia pertama. Sebenarnya katanya Pak Jajang itu ketika sesi-sesi game itu masih ikut main. Jadi secara kemampuan eta Bajang masih jago kok saat itu. Can leungit lah, Can leungit masih. Ayaan keneh lah ya. Jadi kalau ada game kan suka ada game situasi ya. Iya. Pak Jajang teh masih main dan eta masih bisa ngalewatan. Sing Dede Iskandar eta lewat masih Iya, lewat. iya. Nah, itu kenapa Pak tiba-tiba Pak Jajang memutuskan ya udah ini emang harus jadi asisten aja gitu. Iya. Berhenti aja jadi pemain karena tapi kan menurut pengakuan Pak Keke Pak Jajang itu Masih layak masih gitu ya. layak bermain saat itu, Pak. Ya saya tahu diri lah, saat itu saya bisa mengukur kemampuan lah. Waktu itu banyak pemain muda yang sudah lebih segar, barangkali saatnya lah saya harus berhenti gitu. Tapi ya alhamdulillah itu dengan kebaikan Pak Thohir, waktu itu mah belum ada aturan yang harus berlisensi AFC gitu ya. Jadi sehingga sah-sah saja begitu saya diajak sama pelatih untuk diajak menjadi pembantunya, saya pikir ya alhamdulillah ya. Saya pikir itu, tapi kalau dibilang masih jago ya enggak lah sebetulnya ya, memang sisa-sisanya masih ada barangkali ya, tapi kalau untuk main, terutama untuk main ya udah Level kompetisi. udah level kompetisi udah enggak, makanya saya memutuskan berhenti dan alhamdulillah disuruh membantu sama Pak Thohir, ya itu karir saya harus dimulai dari situ barangkali sebagai pelatih. Dan kalaupun mungkin sudah mulai didapat ya, so Pak Jajang semenjak dari 93, 94, 95 mulai bantu Pak Indra Thohir adalah pulunganannya teh gitu Pak ya. Sebetulnya apa Pak yang betul-betul dirasa didapat banget Dan yang ilmunya paling dari Indra diingat Thohir gitu Pak? Ada wejangan apa pada saat itu Pak? Ya pasti kita kerjasama dengan siapapun pasti ada hal-hal yang harus kita harus kita pulungan ya, harus dipulungan lah. Betul. Apa yang positifnya, apa yang jeleknya barangkali di situ Pak Thohir orangnya cukup demokratis ya, dia memberikan kebebasan, tidak terlalu sekaku barangkali itu, dan kekompakan barangkali yang dijaga sama Pak Thohir pemain itu. Karena jujur waktu itu di angkatan atau di era itu memang pemain Bandung skillnya luar biasa, bagus-bagus lah. Jadi kalau sampai sekarang mereka masih merasa wah pemain ini baheula mah memang iya bagus-bagus. Secara materi mereka bagus. Dari angkatan 86 yang Ajat CS, Robi CS udah enggak. Kemudian muncul lagi Keke Sutiono, Yudi Guntara, itu juga dua angkatan ini memiliki gitu ya, berkelas di sepak bola tanah air lah bandingkan dengan tim-tim lain, saya pikir itu. Jadi memang itu. Jadi peran pelatih bukan tidak ada, pasti ada ya, terutama dalam hal yang tadi saya sebutkan untuk menjaga kekompakan, kekeluargaan, untuk menjaga fanatisme dan segala macam. Tapi memang dibekali dengan memiliki pemain yang punya skill bagus-bagus. Oh emang halus pemain harita aja. 8 genep final ngagolkeun. Iya. 90 juara asis. Juara dan asis. 93 asisten. 95 juara jadi asisten. Iya. Eta final KB bro. Final KB 4. Berarti Pak Jajang ini ada di pinggir lapangan ketika
Yadi Mulyadi menjaga Jack Santiago. Benar. Carlos de Melo. Benar. Kusairi. Benar. Iya. Benar. Aduh, jadi saat itu gol Sutiono menit 70-an ya Pak ya. Lawan itu ya, siapa? Petrokimia. Ya, lawan Petro, Kipernya Daryl Sinerin. Daryl Sinerin kan Kita jago pisan eta jago kiper pisan. yang paling disegani saat itu di liga ya. Betul. Wow. Ada keraguan gak pas saat itu ketika lawan Petrokimia Gresik di final? Kan secara materi ya. Ya. Carlos de Melo Brazil. Betul. Iya. Jack Santiago Brazil jago oke. Eri Irianto. Irianto pemain masih ada terbaik ya. Indonesia saat itu. Betul. Ada keraguan gak dengan Persib yang full lokal saat itu? Kalau keraguan enggak sih ya, karena kita sudah memiliki kepercayaan diri bahwa tim ini sebetulnya bagus gitu. Walaupun lawan-lawan juga bagus, terutama itu tadi Petrokimia yang sudah diperkuat oleh pemain-pemain asing yang memang punya kualitas lagi. Carlos de Melo memang kualitas lah ya. Kemudian Jackson, Daryl saya pikir. Di samping pemain lokal yang lainnya, tapi kita agak percaya diri gitu karena memang kita secara tim cukup kompak, cukup rata materinya dan kompak. Saya pikir lama sama-samanya berbarengan mainnya sama-samanya lama itu betul. Barangkali menjadi modal sehingga kita memiliki kepercayaan diri kalau kita tetap kompak seperti ini, kenapa tidak kita bisa mengalahkan mereka yang punya materi pemain lebih mentereng daripada kita gitu. Barangkali itu kalau ditanya ragu, saya pikir enggak. Gak ada keraguan. Enggak ada. Ya tuh Petro aya siapa Daryl Sinerin orang kan boga pasamai. Kita kan cadangan nomornya Tapi kan walaupun cadangan punya andil teh pasamai ya kan. Waktu itu yang main Anwar ya? Anwar ya kan. Nah, ini pertanyaan sebetulnya Pak. Jadi saya banyak bertanya kepada tim 95 ya, Pak Keke, Pak Yadi. Kiper favoritnya siapa sih? Rata-rata menjawab Samai Setiadi. Itu kenapa Pak Samai jadi difavoritkan oleh mereka-mereka Menurut ini? seorang Jajang Nurjaman kenapa nih? Kita memiliki 3 kiper ya. Anwar, Gatot, Samai, sama Aris ya. Aris. Secara kemampuan tiga-tiganya hampir merata, hampir sama. Ya tinggal feeling pelatih barangkali siapa yang dimainkan pada saat ini. Tapi waktu itu memang Samai juga lagi bagus ya, secara skill memang agak sedikit tidak terlalu menonjol ya dibandingkan Anwar atau Aris misalnya ya. Tapi Samai ada hal-hal yang lain yang membuat pemain lain menjadi regreg gitu itu barangkali. Itu ya. Bad boys nate ya. Basicnya seorang tentara barang itu ya, soldadu waktu itu, kemudian keberaniannya ada dan bola teh rada jarang datang ke gawang gitu. Sima coy. Sima nate ya. Kelebihan Samai di situ. Striker lawan teh kipernya Samai. Aduh udah jadi Confirm ya, kita sudah tanyakan langsung. Betul berarti ya. Confirm. Itulah alasannya kenapa pada saat edisi kita membahas seputar Bad Boys ya, mencantumkan nama Samai Setiadi. Bola nggak semua ke gawang. Gawang ya Pak Samai. Yang ngomong Jajang Nurjaman langsung. Ya. Tapi setelah itu Pak, setelah di Persib merintis karir di kepelatihan kan sempat menangani Pelita sebagai asistennya Fandi Ahmad pada saat itu. Kemudian juga beberapa musim bawa juara juga ya pas yang kompetisi U21 kalau nggak salah. Nah itu gimana Pak perjalanan karir merintis dari asisten kemudian akhirnya bisa nyampe ke Persib 2013 Pak. Ya setelah juara bersama Persib bersama Pak Thohir di 95 Liga 1, kemudian liganya bergulir terus, ada Liga 2, 3, 4 dan seterusnya. Saya sempat jadi asisten lagi Pak Nandar di Liga berapa tahun lupa lagi yang berhenti tengah jalan. Liga ke-5 apa Liga ke-6 lupa gitu ya. Itu saya pernah jadi asisten lagi. Saya dengan almarhum Suryamin jadi asistennya dan pertama kalinya pelatih fisiknya Dino waktu itu. Pelatih Pak Nandar. Kemudian berhenti waktu itu. Setelah itu saya merintis sebagai pelatih kelompok umur di Persib. Dari mulai 15 tahun, kemudian menjadi pelatih Porprov, Porda ya, Porda, kemudian ada Ferdinand Suratin, Ferdinand, kemudian Ferdinand, kemudian si Wildansa dari Hafid yang gitu. Kemudian juniornya bersama Eka Ramdhani yang gitu-gitu. Itu sempat saya lalui semuanya, kelompok umur di Persib saya lalui. Kemudian ketika nganggur sempat tuh saya dengar-dengar ada
21 harus menjadi sebuah keharusan. Liga 1 itu Liga 1 waktu itu yang nggak tahu liga apa namanya. ISL U21. ISL U21 harus ada 21-nya gitu sebagai supporting ya. Iya, 2010. Ya, supporting harus ada. Nah, gitu kemudian saya melamar ke Pelita tuh. Kemudian Pak Rahim Sukaya, "Oke, Jang, kamu mau kan jadi latih 21?" Nah, disitulah saya merintis sebagai pelatih kepala di usia 21-nya Pelita. 21. Saya memulai dari menyeleksi pemain yang tadinya katanya yang masuk ke Pelita itu hampir 600-700 orang, yang menyeleksi masih Pandi sama Kadir waktu itu. Tapi setelah saya datang tinggal 50 pemain. Nah, kata Kadir sama Pandi, "Pak Jajang nih tinggal 50 pemain silahkan pilih dia bilang gitu. Jadi saya tidak terlalu berat lah tinggal 50 pemain sehingga saya membuat sebuah tim, termasuk di dalamnya ada si Dedi waktu itu. Deddy Kusnandar ya. Yang anak Bandung dan sudah kelihatan dari situ. Dan kemudian alhamdulillah juara di kompetisi 21 untuk yang pertama. Yang tahun keduanya hampir juara lagi tapi dijegal sama Persib. Ya, kalau saja itu ada izin Allah mungkin bisa 2 kali itu, tapi enggak apa-apa lah, yang keduanya hanya nomor 3 gitu ya. Nah, kemudian setelah itu jadilah asisten Pandi naik pangkat dari usia 21 pelatih kepala naik jadi asisten Pandi. Kemudian Pandi sama asisten Pak Kadir kena reshuffle, kemudian saya menjadi caretakernya dan bisa menyelamatkan Pelita dari degradasi karena ada playoff waktu itu dengan Raja Ampat. Alhamdulillah saya bisa menyelamatkan Pelita dan untuk tetap stay di Liga 1 waktu itu. Itu barangkali pengalaman di Pelita sebelum kembali. 2007 juga udah jadi asisten di Arcan Yuri. Ya. Oh iya ya. Betul. Tim yang hampir juara. Putaran pertama hampir juara paruh musim. Ya. Leo Citesku datang. Iya. Nah, itu tuh Pak Jajang ada di situ. Pak Jajang ada ya? Boleh cerita ya? Boleh. Masih ingat betul. Sebelum ke Pelita, betul, itu kan Pelita di 2008 ya. 2007 saya jadi asisten Arsan Yuri dengan Robi, dengan Adeng. Pak Yusuf Bahtiar juga ya? Enggak. Oh, enggak. Robi, Adeng, saya Dino, sama Anwar. Oh, sama Pak Awai. Nah, kemudian tim bagus banget. Bagus banget itu tim, di belakangnya ada Nyek Nyobe. Kemudian di depannya ada Beka Menga, Barkowi, Jenal Arif lagi bagus-bagusnya, ada Salim Alaidrus, ada Gilang Angga. Bagus tuh tim, bagus sekali. Dan kita sudah bisa juara di kompetisi paruh musim, sehingga ada dipertemukan waktu itu masih dibagi 2 tuh. Dua wilayah. Dua wilayah, masih dua wilayah. Kita juara wilayah barat, kemudian juara wilayah timurnya Makassar, diadukanlah di Piala Yusuf. Ya, ketemulah di situ Leo Citesku sebagai pemain Makassar waktu itu. Makanya ketemu Yuri sama Leo itu satu bahasa, sering ngobrol dia. Sementara saya waktu itu punya kesempatan untuk ngambil ada kursus di Jakarta. Saya itu waktu itu pernah diajak Joko Malis, katanya, Jang, dia bilang ada pemain Argentina bagus tuh, kita lihat tuh nanti malam. Saya lihat tuh, minta izin, saya lihat si pemain yang kemarin terakhir di Persebaya siapa? Yang patah kaki? Robertino. Saya lihat Robertino. Saya bawa ke Bandung sini karena ini anak bagus nih, saya bilang gitu. Berantem lah saya sama Yuri, rada bersih tegang. Dia mau masukin si Citesku, saya mau masukin itu. Tapi status saya kan sebagai asisten pelatih, tidak bisa maksa. Dia yang menang dimasukin. Padahal secara kualitas saya yakin bagusan si Robertino waktu itu. Robertino pertama kali datang ke Indonesia 21 kalau nggak salah umurnya. Bagus banget pada waktu itu, udah kelihatan. Nah, kemudian Yuri masukin itu, kemudian Persib sudah punya 5 pemain asing, harus mencat 1. Ya harus ngeluarin 1 kan. Nyek Nyobe dikeluarin. Asumsinya ada Bayu Suta di belakang. Gitu. Si striker marah. Si Beka Menga ngambek. Asal pergi ke sana untuk timnas. Padahal balik ke sininya nggak mau balik 2-3 pertandingan. Benar kan. Gitu. Itu balik alasan. Kan sering dipanggil timnas kan dianya. Itu akhirnya melorot. Untung aja kita masih bertahan di papan tengah waktu itu. Gitu. Karena mungkin rekan senegara juga ya, sama-sama dari Afrika. Sama-sama Kamerun malah kan ya. Sama-sama dan nyobat pisan gitu. Dan disitulah Yuri tidak tahan, akhirnya Yuri keluar.
digantilah sama ada istilah Pandawa 5 teh gini. Ya, Pak Jajang. Ya, saya, Adeng, Robi, Anwar sama Dino itu. Pandawa 5 teh itu. Berarti saat itu ada nama Robertinho Puglia. Udah ada pada saat itu. Jadi saat sebelum itu. jauh sebelum masuk ke Persib sempet pingin dibawa Pak Jajang. Sampai saya yang mau bawa ke sini, bahkan sempat itu di Pupi di trial. Tes, di trial. Oh, sempat ada. Anak pemain yang lain udah setuju. Wah, ya udah dia bagus nih, dia bilang gitu. Akhirnya nggak jadi ke Persib, malah pertama kali Persija. itu gabung ke Persija dulu ya. Ke Persija dulu. Persija dia. dulu. Iya. Lebar atau Robertino. Ya asumsinya kan saat itu karena ada tesnya jangka panjang. Ya, Eka ya, Ramdhani harus dipanggil. Nah, itu betul. Eka Tim Ramdhani nasional. harus timnas. Timnas, ya. Betul. Untuk menambal posisi gelandang. Ya. Kita harus dapat pemain yang sekaliber Eka Ramdhani kan. Iya, betul. Jadi dipilihlah pemain asing. Ya, Ya. pilihannya sih karena di belakang masih ada Bayu Suta kan Betul. cadangan ya. Ya. Bayu Suta juga kan Label timnas, label Ya, timnas. Oke. Jadi ya udah meureun Bayu Suta jadi naik, si naik ternyata Iya. awal mula. Mula ketidakkondusifan deh ya. Ya, betul. Oke. Jadi PK Mengate ngambek tandanya. Akhirnya bisa ngambek kita mengambek. Tapi ayo moal balik ka dieu. Tapi saat itu Bokamena emang potensial ya Pak. Oh, bagus banget. Bagus ya, Untuk Pak ya? saat itu mungkin striker terbaik lah waktu itu. Bagus. Finishingnya ke gawang bagus banget. Kemudian punya postur, masih punya kecepatan waktu itu. Iya. Apalagi ngelihat usia juga kan emang masih muda banget Kalau juga. nggak salah campur dengan ada Barkowi juga kan? waktu Iya, itu. ada Barkowi. Iya, Barkowi, makanya Zainal Arif. pemain depan kita bagus waktu itu. Iya. Cadangannya Ada Zainal Kamal, Arif, ada Pak. Barkowi. Zainal Arif juga lagi bagus. Arif juga lagi bagus-bagusnya. Tim waktu itu. nasional. Tim nasional. Iya. Ah itu dia 2007. ya. Sempat selingan 2007. Ternyata ada cerita juga ya. Saya baru tahu loh ini. Untung ada Pak Jajang nyeritain ini. Nah, akhirnya 2010 kan pegang ESL 21. Eta ge pemain Bandung Hungkul sabenerna lumayan. Oh iya di Pelita teh kan Iya. memang beberapa pemain. Eta pemain Bandung Hungkul, pemain Bener ya? Pordana Pak Jajang. Iya. Oh, berarti emang udah pernah dibawaan gitu ya? Iya, Udah pernah dilatih gitu. iya. Ferdinand ya? Ferdinand. Ferdinand, Jamul ya? Jamul, Jamul, ada ya. Dado. Gado, Jamul, Bandung Ferdinand. Hungkul. Bandung Hungkul eta ge. Hungkul. Wow, luar biasa ya. Dan setelah itu masuklah di 2013 tah Pak. Ada panggilan. Ada panggilan. Siapa yang memanggil untuk bergabung ke Persib? Ini Kumaha ya, awal, Pak? awal Ceritanya, mulanya Pak. ceritanya gimana? Apakah melamar atau dipanggil? Kalau ke Persib, ya pasti dipanggil lah. Waktu itu bolak-balik saya ditelepon Pak Haji Umuh, ya ditelepon bolak-balik. Ya asa dipercaya oke gitu ya. Ya. Saya kan di Pelita waktu itu statusnya hanya sebagai caretaker, kemudian diganti lagi ada pelatih kepala lagi yang namanya Simisar Radovik. Saya kembali jadi asisten gitu, tapi begitu saat-saat akhir saya nerusin di situ, kemudian dipanggil Pak Umo ya, aduh benar nggak nih ya. Kemudian itu tawaran itu memerlukan diskusi di keluarga gitu, karena kita tahu kan jadi pelatih langsung memegang Persib gitu sekelas banyak. Persib gitu kan, yang notabene sudah lama juga tidak juara gitu kan. Ya. Bobotoh sangat mengharapkan untuk juara, dan kalau tidak juara dan setahun sebelumnya itu kan begitu, hanya 1 tahun pelatih ganti padahal asing semua kan. Iya. Asing semua dari mulai siapa, Jokovic siapa. Drago Mami. Joko. Drago Mami. Iya, Daniel Darko. Mamik, Darko, semuanya pelatih asing semua dan semuanya tidak tahan. Kemudian sekelas saya, jadi saya memerlukan diskusi dengan keluarga gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Ambil saja, tapi akhirnya saya juga yang memutuskan. Akhirnya ya udah deh, la aja, Bismillah aja kita ambil gitu. Akhirnya bergabunglah. Bergabunglah dengan Persib di 2013 gitu. Langkah apa yang pertama kali terpikirkan oleh Pak Jajang ketika menangani Persib 2013, Pak? Ya, saya mau melakukan apa gitu di 2013 saat itu? 2013 di Persib kan masih ada pemain-pemain yang lama ya, pemain-pemain yang lama dan sudah berbuat untuk Persib walaupun belum kesampaian untuk menjadi juara. Artinya ada pemain-pemain yang dikatakan sudah tingkat senior itu ya, ada Eka, ada Maman, ada Gilang, Angga. Gilang Angga ya. Bukan Gilang Angga apa? Ronggo teh apa? Oh, Erlangga. Kemudian banyak lagi yang lain, Doni ya. Haryono. Haryono, kemudian ada Atep. Ya kan itu udah kelas senior semua, udah lama. Dari semenjak zamannya saya tinggalkan Persib di 2008
masuk itu ya siapa Jaya ya. Jaya Hartono. Bayangin dari dahulu jadi mereka udah senior di situ. Aduh, Iya. kan nggak mungkin kan saya bisa langsung merubah komposisi itu kan. Jadi saya masuklah dengan hanya memasukkan 1-2 pemain yang saya rekomendasikan gitu. Dan saya pelajari itu di tahun pertama dengan hasil yang ranking berapa? 4 besar Pak itu loh. 9 ya 5. Keempat Keempat ya. Keempat besar. Keempat. Oh iya ya keempat. Sergio, coy, Saya memang sesuai Target ya? Ditanya kira-kira ya saya nggak muluk-muluk lah saya bilang di 45 waktu itu. 5 besar lah Cuma ya. kebetulan kita bisa naik Sergio ya waktu itu. Kesampaian lah kita masuk di ranking 4. Nah dari pelajaran di tahun pertama di 2017 itu, kemudian saya berbenah lah untuk 2014 gitu. Nah ini nih, kita akan lebih mendalam ke Berarti squadnya ya. modalnya teh memang sudah Dari Bapak persiapkan di 2013 Iya Pak ya? 2013. Udah gitu. ngotret Pak. Udah ngotret. Udah kekurangannya di sini, kelebihan di sini. Karena di 2013 kan ada yang kurang pas ya, ada. Iya. Sementara saya punya ide mau begini terhalang dengan komposisi pemain waktu itu sehingga pemain-pemain yang tidak sejalan barangkali walaupun secara kemampuan masih oke, jadi saya ganti dengan pemain-pemain yang bisa membantu membawa misi saya untuk bisa menjuarai di Persib ini. Saya bawalah Firman, kemudian Fardi, Ridwan, Prianto. Di saat-saat akhir masukin Pak Plado, Firman, Fardi, Ridwan itu sama-sama itu bareng itu bareng semua itu. Kemudian saya menghidupkan Eka, kemudian Maman, Erlangga. Yang tersisa pemain lamanya itu Haryono sama Atep lah ya. Iya. Asing udah nggak, Nasir udah nggak ada. Nasir nggak ada, Abanda juga sebelumnya Oh udah iya, nggak ada. Abanda. Tahun pertama 2013 masih Abanda. Jumafo nggak ada. Iya. Kenji Jumafo, ya, kan. asing-asingnya saya ganti juga Ganti ya kan. semua. Sehingga saya waktu itu hanya bisa memasukkan Jibril sama Konate. Terus juga Vlado ya. Vlado. Cuma 3 aja waktu itu. Padahal jatahnya Tapi- 4 ya Pak. Masih 4. 4 jatah 4. Tapi tilu iya bro. Iya. Tilu pemain iya nu jadi kuncinya teh kan. Nah, Kita masuk ke 2014. 2014 nih. Tapi sebelum 2014 ya, Eh, kan 2013 Pak Jajang pakai 4-4-2 nih Pak. Iya. Saat itu depannya kadang Jumafo sama Kenji, Sergio sama Kenji, Sergio Jumafo gitu Iya, kadang-kadang. iya. Tiba-tiba di 2014 pakai 4-3-3. Ya. Ini hampir sama ketika Indra Thohir dulu kan Persib pakai 4-3-3 juga kan 94. Tiba-tiba pas Indra Thohir 95 dia kekeh pengen pakai 3-5-2 karena Indra Thohir merasa 4-3-3 itu udah usang katanya dan saya udah gak punya flank lagi kayak Jajang Nurjaman saat itu cenah. Jadi aing kudu make 3-5-2 kata Pak Thohir. Iya. Nah, Pak Jajang juga hampir ada di kasus kayak gitu nih dari 4-4-2 2013 Ke 4-3-3. ke 4-3-3 akhirnya kan. Nah, sebelumnya memang Pak Jajang ini dikenal pelatih yang jadi kan saya punya om. Om saya kerja di Jarum Pak, Joni Anwar. Iya. Jadi Jarum itu ada setiap minggu itu kayak kumpul-kumpul mantan Persib, main bola, katasi, Betul. Om teh. Kagarutnya, Om Piaisina lah ngumpul-ngumpul. Nah katanya kalau misalnya hari Minggu main kan hari Sabtu kita nginep dulu kan di hotel. Iya. Nah Pak Jajang itu selama di hotel berbicaranya memang hanya soal taktik dan lebih aware ke taktik dibanding yang lain gitu. Misalnya sekarang evolusi taktik nih udah kayak gini nih. Opat back teh mainnya kumaha. Itu tuh Pak Jajang emang kayak gila taktik gitu. Saat itu teh dibanding yang lain lebih aware kepada taktik. Nah, Pak, apakah 2013 itu kan akhirnya Pak Jajang masuk ke Persib dan diimplementasikan di 2014 akhirnya Pak Jajang udah bisa membangun tim yang Pak Jajang banget gitu saat itu. Iya. Itu pergantian taktik juga udah dipikirkan sebelumnya apa memang ngikutin pemain, Pak? Saya mengikuti taktik disesuaikan dengan tim-tim yang lain juga ya, maksudnya dengan kita sering nonton televisi kan kadang-kadang kita lagi boomingnya 4-4-2, hampir semua tim kita 4-4-2. Lihat Nah waktu tren gitu, 2000 ya ngetrennya seperti itu. Nah di 2014 itu tim-tim di luar juga sudah kembali ke 4-3-3 lagi gitu waktu itu. Nah saya juga punya kepikiran ke situ, kemudian saya juga bukannya punya awalnya dari situ dulu, saya juga ingin kembali ke 4-3-3, kemudian saya merekrut pemain juga disesuaikan dengan pola yang akan saya usung gitu. Jadi waktu itu membawa Ridwan, membawa Firman untuk ke tengah, membawa Pardi untuk di situ. Saya pikir
kemudian sangat ideal lah kalau untuk memainkan dengan pola 4-3-3 gitu. Jadi saya punya ide dulu ya, ingin membalikan kembali ke 4-3-3, kemudian baru pemain yang kita ambil disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Oh, berarti emang udah nih. Oh, Iya. orang rek main 4 tilu-tilu gitu. Iya. Tapi yang lebih ingin saya rubah adalah cara bermain ya, bermain. Karena saya tahu di tahun-tahun sebelumnya itu Persib itu lebih cenderung kepada direct, bola long passing dari langsung ke yang langsung begitu kan. Sementara saya termasuk penganut yang ingin position gitu kan. Position dari bawah. Build up dari belakang gitu, seperti itu. Confirm ya. Intinya itu. Jadi sampai sekarang saya dimanapun ngelatih saya selalu itu dulu. Karena Pak Jajang ini kalau nonton bola, ya. Misalnya nonton Liga 2 gitu. Ningali kiper langsung ke harap langsung. Mazhabnya tuh mazhab dari kaki ke kaki. Dari kaki ke back ke tengah depan gitu. Enggak pengen langsung kalau Pak Jajang. Betul. Ya seperti sekarang gitu ya. Saya suka lihat sekarang di rumah terus kan. Lihat sepak bola mereka di luar sana. Nggak ada gitu yang nendang bola percuma gitu ya, asal tujuannya kemana leungit gitu, enggak. Mereka kalau tidak yakin ya nggak dikasih gitu. Sementara pemain itu pas kan sekarang ada ulangan tuh di UCTV kalau misalnya jam 6 ke sana kan ada tuh ulangan. Iya betul. Masih kita betul 1 2 3 bung. Padahal 7 teh gitu. Mereka mah sudah nggak ada yang begitu gitu. Nah saya juga pengen pemain kita seperti itu gitu kan. Up gitu ya. Sabar aja main pas. Tapi pada saatnya udah itu. Tapi tidak ada yang najong percuma gitu ya. Kita masih ada yang kadang-kadang bung. Atau mereka mah kan jarang crossing kalau memang apalagi tinggal satu depan jarang mereka main aja tuh di situ. Kalau pemain kita mah soalnya nyampe ke pinggir pasti crossing. Padahal di situ teh usaha gitu. Gitu. Iya. Ini menarik nih. Apakah ini adalah salah satu alasan Pak Jajang mengambil Vlado yang memang bisa set up dari bawah gitu? Justru itu kenapa saya memilih itu kan ada beberapa tuh termasuk yang dari Australia ya waktu itu siapa dulu lupa namanya. Jamie Coyne. Itu James Coyne. Passing kaki kirinya bagus banget. Kaki kiri banget. Pas nemu Vlado juga sama nih kemampuannya begitu. Karena yang saya cari itu yang bisa build up dari belakang gitu. Sebelumnya kan kita tahu Abanda, Najong itu Paralugu tapi iya, Abanda. Saya kadang-kadang heran Abanda kok bisa ya bertahan di Indonesia lama padahal skillnya di bawah standar kalau menurut saya. Gak berani itu, asal bersih aja. Sapu gitu ya Pak. Sapu. Nah, saya pengen ya alhamdulillah di saat-saat akhir bisa menemukan Vlado gitu. Ingat sekali tuh waktu seleksi di Ciamis waktu itu. Iya betul. Boleh juga nih bilang bisa usir ke wingback, ke kiri, ke kanan, dia bolanya di bawah. Enak gitu. Itu yang jadi puncak Vlado tuh awalnya di DC United. Iya, pas lawan DC dulu Pak ya. Yang kita menang Pak 2-1. Betul. Uji coba. Dia baru datang banget ya. Vlado baru di Siliwangi kepanasan si Vlado karena di negaranya kan -1. Tiba-tiba main di Siliwangi cek si Vlado. Saya beruntung waktu main di Jalak hujan jadi tepanas teuing. Tapi si Vlado ngerasa diisengin tuh Pak katanya waktu pertama kali lawan DC. Jadi katanya Pak Jajang bisik-bisik tuh sama Bang Firman. Jupe sama Bang Firman. Coba kasih kaki kiri sih gana teu bisaeun kaki kiri. Cek si Vlado, orang teu ngarti bahasa Indonesia cuman si gana eta karena dari situ si Jupe ngasih kaki kiri terus. Nah. Itu berarti first impression Bapak tuh waktu ketemu Vlado tuh gimana Pak? Emang kaki kirinya nggak bisa kan apa gimana Bapak ngelihat sampai coba memang, Pak kasih kiri. Memang dia ada lemah di kaki kiri tapi dia bisa tutupi dengan visi main bola dia yang bagus saya pikir. Tapi kalau memang kaki kirinya agak lemah dia. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah selama masih bisa diakalin sama dia. Langsung pindah mana ke kanan. Pada saat itu juga dari sisi posisi aslinya Vlado juga bukan center back ya Pak ya. Gelandang bertahan katanya dia dulu. Iya katanya pernah main di gelandang bertahan. Oke. Jadi kita bahas lini per lini aja dari kiper ya. Dari kiper ya. Nah di 2014 itu kan ada 3 kiper Made Wirawan. Kemudian juga Sahar Ginanjar. Dan kiper ketiganya adalah udah Deden Nasir ya? Udah Deden Nasir. Kiper junior saat itu. Betul. Kenapa pertimbangannya memilih Sahar Ginanjar Pak? Ya yang pertama saya ambil Made ya di 2014 ambil Made salah satunya Made saya ambil ya dari Persiba ya. Persiba. Dia di Persiba dia cukup mentereng, dia bagus. Kemudian saya ambil dia ke sini untuk mengisi kekosongan kiper waktu itu yang memang termasuk yang
dibuang ya Mas saya kiper sebelumnya di 2000. Sebelumnya itu Jandri Pitoy ya? Jandri ya? Jandri Pitoy. Jandri Pitoy, betul. Saya mengincar Made dan alhamdulillah bisa membawa boyongnya ke sini. Kemudian kita punya Sahar dan Deden ya, dua-duanya pemain junior dan dua-duanya Pernah kerja bareng dan saya yang membawa mereka ke Pelita gitu kan. Gitu. Tiba lagi siapa? Jadi bagaimanapun rasa keinginan untuk memajukan pemain yang memang dibina dari sejak dini, saya pikir ada keinginan untuk itu gitu. Sehingga apalagi pemain-pemain yang di bawah tersebut memang punya potensi untuk maju gitu ya. Kenapa tidak gitu kan? Kadang-kadang kan pemain bawah itu tergantung kesempatan kan, gitu kan. Jadi saya beri kesempatan mereka untuk bergabung dengan Persib dan silahkan di situ bersaing gitu, termasuk Sahar sama Deden waktu itu. Gitu. Jadi kenapa pilih Made? Memang secara kemampuan, memang Made waktu itu memang sudah lebih in dibandingkan dua pemain tadi. Deden jauh lebih junior, Sahar lebih sedikit senior dibandingkan Deden. Di Pelitanya juga lebih duluan main dia, dan secara postur juga Sahar cukup bagus. Saya pikir hanya ada hal-hal yang waktu itu masih belum percaya diri aja Sahar gitu, itu aja sebetulnya. Tapi soal kemampuan sebetulnya udah hampir setara dengan Made. Tapi kalau hitung-hitungan kemampuan ya Made ada di atas dua pemain tadi. Jam terbangnya jauh jam terbang lebih. Terutama di jam terbang. Oke, itu dari penjaga gawang, kiper ya. Kalau dari backnya nih, maju ke back tengah. Back nih Pak. Vladimir Vujovic, Ahmad Jufrianto, Abdul Rahman, Sulaiman. Ya. Yang terakhir pemain ini si Apple sih, tapi itu magang. Betul. Nah, gimana Pak? Bapak akhirnya berpikiran untuk ya udah saya rekrut Jufrianto, saya dapat Vlado dan saya dapat Rahman. Ya. Itu semuanya pemain yang rekomendasi saya semuanya ya. Artinya Rahman juga sama-sama di Pelita juga sebelum ke sini. Jadi memang sudah klop lah dengan incaran saya waktu itu gitu. Jadi kalau saya membawa pemain-pemain ini, saya pikir insya Allah deh kayaknya solid nih pemain belakang saya gitu. Jadi waktu itu memang setelah pemain lokalnya terpenuhi, ada Pardi, ada Jufrianto, ada Tony ya. Tony memang saya pikir tinggal nyari satu asing itu tadi kan. Jadi sehingga ketika dapat Vlado, jadi saya udah betul-betul sudah sangat confident komplit lah dengan apa yang saya inginkan gitu. Saat itu ada pilihan lain nggak Pak selain Vlado di benak Pak Jajang ya? Kalau nggak dapat Vlado mau dapat siapa gitu? Agak bingung tuh waktu itu, waktunya hampir mepet ya, hampir dimulai, belum dapat juga gitu ya. Yang tetap incarannya pemain yang bisa build up gitu. Harus bisa set up. Harus bisa build up dari belakang gitu. Itu yang kuncinya. Kalau hanya untuk kuat kemudian main buang-buang seperti itu, nggak mau. Saya pikir karena memang ada calonnya banyak gitu ya. Jadi ya belum terpikirkan tuh mau mel siapa nih kalau misalnya memang tidak dapat gitu. Tapi ya alhamdulillah kita rezeki nanya. Menang Vlado itu emang rezeki pisan. Rezeki dapat Vlado. Bang Jupe juga kan di Pelitanya juga kadang bermain DM, di Sriwijaya bermain gelandang bertahan. Akhirnya Pak Jajang memainkan Bang Jupe di center back. Dan itu adalah musim terbaiknya Jufrianto di Liga Indonesia. Jupe kan main dari lama tuh di Persita. Nah di Persib itu dia dapat akhirnya jam terbang yang main full, dapat duet yang enak Vlado. Dia bisa sampai masuk timnas inti gitu. Nah itu Pak Jajang emang sengaja pengen masang Jupe di back, atau bagaimana penilaian Pak Jajang tiba-tiba bisa memasang Jufrianto menjadi back terbaik 2014 saat itu lokal? Ya waktu itu maksudnya memang kan ada Hamka gitu. Ya. Waktu itu memang saya sering melihat di tim lain Jupe dimainkan di situ ya, di gelandang bertahan gitu. Tapi buat saya enggak, saya juga punya Jupe sebetulnya bagusnya di situ gitu. Saya udah punya pikir gitu. Jadi kenapa mesti dikorbankan dia di posisi yang lain gitu kan, sementara dia posisi yang betul-betul enak buat dia dan bagus buat dia adalah di situ. Sehingga saya tidak ragu untuk memainkan dia di situ. Oke lah, mungkin ada stopper yang lain ya. Tapi ya itu tadi saya kan di samping skill yang saya pertimbangkan tapi juga attitude. Itu dia. Itu yang paling penting buat saya. Ya itu tadi. Harus attitude Pak. Harus. Misalnya ada dua pemain yang kualitasnya sama, bahkan boleh dikatakan yang ini lebih dari yang ini, tapi secara attitude ini lebih bad daripada ini, saya pikir saya akan memilih yang lebih baik attitude-nya gitu. Itu karena penting buat saya. Kenapa? Mohon maaf karena
petik ya. Ada di 2013 yang tidak saya lanjut kontrak dengan Persib, ada pertimbangan itu. Salah Attitude, satunya Salah satunya adalah adalah faktor itu ya. Faktor itu. Sehingga saya punya pikiran tim ini akan jadi kuat kalau sudah semuanya punya attitude yang baik, kemudian bisa disatukan menjadi suatu united, suatu kekeluargaan yang baik. Saya pikir bisa gitu. Attitude berarti salah satu hal menjadi penilaian penting ya. penting, menjadi Betul, penilaian betul. penting 2014 saat itu. Ya. Oke, kita geser ke tengah sekarang, Pak. Ini Ya, wah, mewah ya. mewah lah. Stok gelandang teh Edan, Haryono masih ada. Haryono. Terus juga Agung pribadi. Agung pribadi sebagai pemain muda berbakat. Ya. Terus Lengkap gelarnya lengkap dari Iya. junior. benar The Junior ya kan, bertahap tuh jenjangnya Agung pribadi ke Bang Firman. Firman Utina. Topik 8. Taufik 8 si tukang selfie. Bos. si bos. Si bos. Dan juga pastinya Makan Konate. Oke. Nah, tapi sebelumnya yang wingnya dulu dong. Oh, Wingnya wingnya abis kan gelandang. ada. abis gelandang ya. Kita Wing abis gelandang ya. Tengah dulu. back sayap. Tadi udah. Oh, udah ya? Tadi Udah kesebut lah ya. Bang Pardi. Udah Pardi Tony, sama Pardi. Tony. Tapi sudah kesebut lah ya. Ya, kuartet 4 belakang sudah itu ya. Sudah. Betul lah. Intinya Sudah itu dikupas ya, tadi. sudah soft ya. Ya. Oke, sekarang ke Tengah tengah. ya Pak. Oh, Ya. mewah ya Mah. Ya, tengah itu kan memang akan menjadi rohnya sebuah kesebelasan ya Betul. pasti. Kalau lapangan tengah kita bagus, kuat dan penuh improvisasi, saya pikir kita akan enak main. Nah, kebetulan kita saya tidak meragukan kapasitasnya Firman ya. Kenapa saya boyong ke sini karena kita tahu Ya. dia punya skill yang bagus sebagai pemain tengah. Dia bisa dribbling, dia punya passing bagus, dia punya through pass bagus. Kemudian di samping itu ada tanda petik kelebihan dia sebagai Leader, Pak ya? leader juga. Kemudian Haryono kan tahun itu ya masih zaman masa-masa emasnya dia kan. Menurut saya dia masih di 2014 sampai lagi masih bagus-bagusnya lah. Kemudian ditambah lagi dengan Taufik Pak. Taufik Ijo rekrutan baru kita di 2014. Saya pikir dia juga walaupun postur tidak cukup gede tapi sebagai pengatur di central midfield ya, defensive midfield, saya pikir dia cukup teruji lah. Jadi lapis Haryono ada Taufik di situ. Nah, kemudian yang paling penting yang paling besar hati adalah memiliki Konate makan. Makan Konate. Makan Konate. Sebetulnya kan pada saat itu dari berita yang beredar yang diincar itu kan adalah Jibril Koulibaly-nya ya. Jibril yang sebelumnya jadi top skor di Barito. Barito, 21 gol. diambil sama Persib tapi harus sepaket sama makan Konate. Dan Betul. beritanya juga saat itu Pak Jajang itu sebetulnya mengincarnya Gustavo Lopez dan Lopez. John Sapor Songkale, Pak. Betul. Nah, bagaimana tiba-tiba Pak Jajang dapat miliknya menang Konate dan Bener. jago pisan ya. Iya. Kalau saya sih Pak pada saat itu ngelihat iya sah sih makan Konate ya gitu. Mungkin karena sebelumnya tidak begitu terekspos juga gitu ya. Saya setuju betul karena dia itu main ke Persib itu tahun kedua ya. Ya. Karena setengah kompetisi bersama SPS dulu. pindah ke Barito Ke juga Barito. cuma setengah musim. Jadi memang belum kelihatan. Iya, Dia iya, usianya yang masih 21 waktu itu datang ke Indonesia ya memang belum kelihatan gitu. Sehingga maklum lah mungkin orang agak meragukan kemampuan Konate Betul. yang diambil gitu ya. Karena memang Jibrilnya lebih mentereng ya. Ya. Karena memang waktu itu kita tidak tahu bahwa Jibril waktu itu sudah cedera ya. Ya. Tapi kita memang jadi begitu mau ngambil Jibril, si agennya pengen dua-duanya gitu Pengen ya. paket. Kemudian kebetulan waktu itu kita mengincar Gustavo memang sulit kita dapat karena memang dia sudah dikip sama Persela atau Lamongan. Arema. Arema. Udah ke Arema ya? Pak Jajang emang pengen Gustavo Oh, juga. waktu itu pemain tengah yang paling menonjol di Liga Indonesia dia. Gustavo Lopez. Gustavo. Jadi itu Sangat nama komplit. yang paling dipengenin Pak Jajang pada Ya, saat itu ya. ya betul. Gustavo tadinya saya pengen memang luar biasa kemampuannya waktu itu. Emang Dari luar bola biasa mati, luar biasa waktu itu. Klasik Gustavo. number 10 teh Klasik gini. number Ya, 10, playmaker. betul. Dia penyuplai, pembuat asis, tendangan Eksekutor bebas juga ya, Pak bagus, ya? eksekutornya bagus. Saya pikir paling komplit. Ya, jadi ya rezeki juga dapat Konate ternyata di sini dia memang sangat Komplit berkembang. juga ternyata. Komplit Komplit sangat juga. berkembang di sini. Dia semakin hari semakin bagus penampilannya dan
itu tadi mentalnya bagus sekali, attitude-nya bagus Attitude sekali, juga bagus sehingga ya. bisa menyatu dengan yang lain. Bahkan jadi kadang-kadang jadi pemecah kebuntuan juga Iya. gitu ya. Berarti Iya. secara sebetulnya Konate juga nggak diincer-incer amat. Ini Iya. Pak Jajang emang Rezeki rezekinya lah. Rezeki. bagus saat Iya. itu. Rezeki Vlado, rezeki Konate. Iya benar ya. Tapi kesininya memang Konate yang selalu jadi penentu tuh. Malah jadi di atas Gustavo ya. Ya, Iya. ya, Di Indonesia ya, kan jadi ya. Vlado jadi back pangjagona. Dulu Iya. kan kalau back kita ngelihatnya pasti Fabiano Beltram Iya, gitu iya. ya. Tiba-tiba Vlado bisa mencuat jadi salah satu back sulit Iya. ditaklukkan gitu. Iya benar. Terus Konate pun Konate. begitu dulu. Ya tinggal lewat semifinal lawan Arema. Ya Gustavo Nael ya. Gustavo Nael itu Konate kan. Iya benar. Saya yang penasaran katanya sempat ada rumor sebetulnya Pak Jajang juga mengincar Deddy Kusnandar Pak 2014 itu Ya betul, waktu itu Dedi di mana ya? di Persebaya. Oh iya Persibaya ya, dibawa sama RD ya, dari Pelita itu dibawa ke Arema kemudian pindah ke Persebaya. Ya betul. Betul, saya itu karena merasa Dedi itu betul-betul saya Anak bawa banget, dari anak ya. emas lah. Anak didik ya, anak Dari emas. Dari kecil ya, mulai seleksi di Pelita, anak ini bagus, menonjol, kemudian ya kebetulan memang orang tua Jawa menitipkan waktu sebelum Pelita gitu ya. Jadi betul-betul saya ingin sama-sama dengan Dedi gitu. Tapi waktu itu memang tidak bisa, Dedi waktu itu masih bertahan di sana. Ya akhirnya ada Taufik lah sebagai Yang setara Dedi. Ya untuk pengganti Dedi dan untuk covernya Haryono waktu itu. Ya karena kita justru udah punya Haryono ya untuk karena kita selalu memakai satu gelandang bertahan waktu itu gitu. Jadi si gitu. Dado saat itu kerja di Kapten U23. Kapten timnas ya kan. Tadi bisa main meureun Ya. karir manehna Ya, lagi betul. menjaga karir. Betul. Ya bisa kadi jadi cadangan kan emang Ya. Pino kan. Pino betul. Ada Firman, ada Konate, ada Haryono, ada Taufik. Agak berat Balatak juga di ya. tengah eta. Kalau ingin reguler main agak berat juga waktu itu. memang, ya. Benar ya. Bergeser ke flank nih Pak di sayap. Udah ada Atep, Atep, Ridwan. Ridwan, Ya. ya kan. terus juga Tantan. Ya. Dan ini yang pertanyaan paling berat saya adalah Ferdinand Sinaga. Pak Jajang kan ngomong attitude. Pak Iya. Ferdinand Sinaga attitude nang. Ini badung pisan Pak. lamun di lapang mah badung sih Pak. Bangor Pak, ya lamun di lapangnya. Kumaha Pak? Katanya begini Pak, yang saya dengar adalah Pak Jajang yang pasang badan untuk Ferdinand. Katanya, yuk orang geus nyaho ti Porda. Dia udah sering nginep di rumah saya. Kalau dia bandel, orang nu tanggung jawab. Jadi si Ferdinand dipasangkan awakna ku Pak Jajang. Kan, Iya. Tadi kan Pak Jajang bilang, saya mah attitude Attitude pertama. ya, nomor 1. Tapi kenapa milih Ferdinand? Itu dia. Ya betul, saya setuju dengan itu. Bahkan tidak jarang di mana aja dia selalu ada keributan dengan sesama Berulah teman. lah, Dia berulah dari semenjak di Pelita. Tapi mungkin dia itu menganggap saya sebagai bapaknya, jadi ketika saya turun tangan jadi selalu dia nurut gitu. Sehingga ketika orang mempermasalahkan dia, ragu sama dia, jadi saya itu yang saya ucapkan tadi, ya saya pasang badan gitu ya. Karena saya tahu tentang kemampuan dia gitu ya. Sampai ingat waktu di mana ya, dia bilang mana yang juara deh itu bareng yang orang sih. Ya, karena udah pernah juara di Porprov kan sama saya, kemudian di Pelita 21 juara begitu. Begitu diajak ke Persib lagi dia bilang iya Pak. Pak itu tapi emang dari kecilnya Badung Pak eta. Badung memang, anaknya memang begitu, memang Badung dan sehingga saking Badungnya menyebalkan sampai waktu di junior dihajar pemain seniornya. Jimenez. Enggak, waktu itu sama pemain lokal di sini, pemain sama Deden Suparhan. bukan Deden menantu Pak Otik, Deden yang Cikajang itu Deden apa namanya? Deden. Ada yang inget? Aduh lupa lah dia senior itu. Bobotoh silakan komen di kolom komentar. Dia hajar sampai nangis dia hajar kakinya sampai nangis dia karena emang bikin kesebelen gitu. Emang bikin kesebelen. Tilalettik. Iya, dari kecilnya emang sudah seperti itu gitu. Iya. Tapi betul Pak emang sering nginep di rumah Betul. dari zaman Porda. Dari zaman Porda sebelumnya dia sama Wildansa yang suka ada tidur di rumah. Tapi Ferdinand lebih. Bahkan kalau istri saya sudah menganggapnya sebagai kayak seperti anak. Kayak anak ya Pak ya. Gitu. Memang dekat sekali, hubungan emosionalnya cukup dekat dengan Ferdinand. Deden Hermawan. Deden Hermawan. Sama Deden. Kan Deden tahu sendiri. Deden juga gitu juga anaknya kan. Iya. Galak oke. Iya benar. Udah pikas sebelum dihajar sama si Deden. Aduh. Dari tengah kita beranjak lagi ke depan. Nah ini Flank tapi flank. Flank juga belum beres nih. Oh iya belum beres ya. Frank ya.
Ada Atep, Oh, ada iya, iya. Tantan, terus juga M. Ridwan. Nah, Kalau di sebelah kanan saya pikir saya hampir jarang merubah untuk memainkan selalu Ridwan. Kunciana eta Ridwan Supardi teh Pak ya. Ada Supardi. kerjasama yang betul-betul sudah chemistry sudah dapat antara Supardi dengan Ridwan. Ya. Dan itu agak sulit kita menemukan pasangan yang seperti itu di kemudian hari. Pak itu siapa sih yang menciptakan trik eta Pak? Itu teh Ridwan naik, set oper ke Supardi, umpan Konate gol dan itu teh berulang-ulang Pak. Itu tipu daya itu tuh sampai semua level pelatih, Asia loh. Saya yakin semua pelatih itu udah tahu Pak, tapi mereka tidak tahu anti taktiknya ketika Kombinasi itu ya. duet Supardi dan Ridwan kalau udah maju tektok itu sampai ke level Asia Pak, Kataripu KB itu ku penipuan itu Pak. Itu siapa Pak yang menciptakan sistem bisa overlap terus tuker-tukeran gitu Pak? Emang dari pelitanya udah gitu dulu? Sebetulnya begini ya, saya juga ingin menceritakan saya ketika saya main. Iya. Saya dulu waktu di Mercubuana saya punya pasangan Sutrisno. Jadi juga jadi penjebek nasional juga dapat medali emas juga sama Robi di SEA Games 91 kan. Iya. Itu saya dilatih waktu itu sama pelatih asing George Kirby namanya dari Inggris. Itu dia diajarin begitu tiap hari sampai di latihan di Medan kan panas kan. Kiri kanan diajarin, tapi yang betul-betul mulusnya karena kerja sama saya sama dia sama Trisno itu. Di kanan Pak sama? Di kiri tapi. Oh, di kiri bukan di kanan. Tapi orang itu pemain lawan itu untuk menjaga saya berdua ini bingung gitu ya. Karena begitu tuh saling siap, saling salib gitu. Dia kadang dia sudah di depan, dia tunggu saya. Nah, dengan modal itu ke bawah saya kapan-kapan kalau mau jadi latih mau latihkan ini nih segala lagi. Menerapkan itu. Kemudian bibit-bibit itu udah saya lihat di Pelita antara Supardi dengan itu udah ada kemampuan untuk itunya. Ya kemudian saya tinggal mengasahnya lagi lah. Ketika saya ketemu dengan Supardi Ridwan lagi, ya saya terus selipkan sehingga gak jarang kan ketika orang walaupun udah tahu nih kasih Ridwan nih Supardi kasih Ridwan. Oh dia udah cut dia nggak peduli naik aja terus karena itu tadi Pardinya Ridwannya itu megang bolanya kuat nunggu betul-betul momen saat dia tidak terjaga gitu begitu tahu-tahu udah nongol dia tiba-tiba ya udah. Dan itu momen itu sering sekali mereka ciptakan seperti kadang itu. ada kode kia kita. Iya. Kode-kode banyak. Pak itu sampai Kamala Dewa apa katipu Pak? betul memang. Pas lawan Maldives aja. Trik-trik eta Bener ya. Aduh. selama 2014 terus eta Iya. sampai Pak anak-anak wartawan Pak main bolanya jadi ngikutin Pak gitu. Si Adil nurutan jeung si Arif. kan fisiknya banyak ya baru. Bener. Aduh luar Terus biasa. ada Tantan. Ya. Tantan. Nah kalau di kiri itu kan relatif sering gantian kan. Ya. Kadang-kadang Atep, kadang-kadang Tantan, kadang-kadang Ferdinand main di situ. Waktu masih Jibril agak sering main kan yang jadi striker itu gantian antara Tantan atau Ferdinand kan. Ya. Nah tadinya waktu masih Jibril masih oke, sering memainkan antara 3 orang itu gantian tuh Tantan, Ferdinand atau Atep gitu. Karena di kanan udah semacam terus-terusan Ridwan lah kita mainkannya. Nah kalau di kiri tapi lebih apa ya? Lebih kompetitif lah di sebelah kiri itu ada Tantan, Atep sama Tantan, itu jadi Atep, Ferdinand, siapa aja yang betul-betul ya. lebih siap pada harinya gitu. Karena itu masing-masing juga punya karakter dan punya keunggulan masing-masing Pak ya. Masing-masing, ya. Tapi di akhir-akhir triknya sering kieu ya. Kumaha. Tantan heula nu main pertama, jangan ngabobokan bek kanan batur. Ya. Ya, benar. Bek kanan geus capek, Atep Atep turunkeun. Atep tinggal agolkan ya. Tapi saya yang sangat berkesan sekali dengan penampilan Atep itu memasukkan Atep itu ketika semifinal lawan Arema. Ngegolkeun. Di mana di Palembang. Luar biasa. Saya betul-betul sudah under pressure sampai menit ke-70 ketinggalan 1-0. Karena saya menganggap Arema luar biasa waktu itu. Saya nggak takut sama Persipura, tapi takut sama Arema. Karena Arema lagi betul-betul bagus waktu itu. Iya. Betul saja kita betul-betul didikte sama Arema. Ketinggalan dulu ya Pak sama Ketinggalan dan golnya. didikte dari sisi permainan kita udah nggak ada menangnya. Ya. Mereka udah menguasai semua. Gustavo luar biasa. Nggak tahu kenapa Gustavo diganti. Iya. Kemudian si Bustomi itu siapa yang diganti? Bustomi diganti. Bustomi diganti. Ih, kenapa ini diganti? Thierry Gattuso diganti. Thierry Gattuso ya benar. Itu begitu babak kedua kita mulai bangkit, mulai kita lebih menguasai, kita dapat Konate lari ke situ.
kemudian ada serupas Atep lari langsung gol, itu luar biasa itu memang. Itu luar biasa itu. Memang memasukkan Kita Atep. berkesan pisan lawan Arema itu benar ya. Betul. Golnya Atep, Konate dan Vlado ya kalau salah ya. Vlado penyama kedudukan. Yang itu yang corner ya. Corner dulu Vlado dulu, baru itu balikan keadaan sama Atep 2-1, terakhir Konate kan. Saya di tribun Pak, udah sampai mikir, wah ini udah balik ke Bandung ya. Dengan kondisi kalah. Iya. Tinggalan lah izin nolnya. Kang Emil. Jadi kan di tribun waktu semifinal di tribunnya belakang gawang kan. Ada Kang Emil juga nonton di situ di belakang. Kita udah kayak hopeless. Yang ya ini mah moal sih Gana gitu. Pak Jajang itu di bench gitu juga gak sih Pak waktu semifinal? Ah iya mah. Betul, udah karena dari sisi permainan ya, mereka betul-betul kuasai gitu. Bukannya kita Sulaiman mah kita berimbang gitu, kemudian kita kalah 1-0 gitu. Enggak, ini mah udah kalah. Mainnya kalah gitu. Betul. Itu jadi udah perasaan gitu, tapi terus saya pompa motivasi anak-anak. Sampai akhirnya gol Vlado datang, si Vlado pas selebrasinya molotot coy. Jadi si Vlado tuh ceritanya saat gol Beto. Jadi kan gol awal itu Beto apa Samsul? Oh Beto ya. Gol Beto dulu. Jadi kan bolanya kata si Vlado mah gini, itu teh bolanya bouncing, tiba-tiba memantulnya aneh. Jadi harus melewati kaki dia. Iya. Orang teh pernah di Malang pernah ngegeprak si Beto dikasih penalti Pak. Waktu di Malang Persib lawan Arema di penyisihan. Iya. Ada kontak dikit dikasih penalti, si Vlado teh takut kalau mau ngehajar lagi bisa dipenaltikeun deui saat itu. Jadi Vlado kayak ngelepas set. Jebol lah salah Vlado kan akhirnya saat itu 1-0 kita kalah. Nah terus si Vlado teuing kumaha tiba-tiba bisa dapat momentum cetak gol 1-1. Saya ingat ya dia melotot lari ke Pajajang. Kalau lihat siaran ulang ya teman-teman lihat siaran ulang lihat matanya itu kayak mau keluar Pak. Langsung meluk Pajajang, langsung meluk bench kabeh. Itu. Iya. Ya ketika itu kita kayak udah menang angin ya Pak karena Bustami udah enggak ada. Mustafa udah enggak ada. Kayaknya bisa ya ditambah Atep. Atep tuh Pak kenapa ya selalu nyetak gol di saat-saat penting. Iya, saat-saat penting gitu. Ya memang itu mungkin dia di bench itu kadang-kadang kalau dia diturunkan sebagai pengganti mungkin dia mempelajari mengikuti pertandingan. Mungkin. Jadi mengamati dan menganalisa juga Pak ya. Seperti itu. Oke. Ngeri. Kita semifinal sih agak merinding juga ya dengar ceritanya langsung loh. Saya tuh karena semifinal udah ngerasa ini mah kalah sih karena gitu. Hampir sampai 70 menit untuk akhirnya datangnya gol si Vlado, gol Atep dan ya terakhir yang Konate emang Arema geges. Tapi Pak Jajang sempat masukin Agung tuh Pak di babak kedua. Agung pribadi main sama Haryono kan yang main Taufik dulu kalau nggak salah itu waktu lawan itu. Betul. Pertimbangannya dulu pasang Taufik dulu kenapa Pak? Ya secara kualitas memang Taufik ada di atas Agung ya waktu itu memang. Jadi dan Mas Har baru nikah. Mas Har. Mungkin itu pertimbangan waktu. Oke, Pak kita naik lagi sekarang ke lini depan. Ya. Jibril Bali. Rudiana. Terus juga Rudiana ya. Rudiana Bali, kemudian Tantan Ferdinand kan itu. Tantan Ferdinand. Striker kita itu. Itu dia. Tapi nah di saat akhir memang Jibril udah jarang kita mainkan karena memang sudah parah kondisi kakinya. Ya. Oh parah pisan Pak. Parah waktu itu udah nggak bisa lah memang dia sakit. Sehingga kita lebih memainkan pemain-pemain lokal karena tidak punya cadangan asing lagi di situ. Yeah. Jadi kesempatannya ada kepada Ferdinand sama Tantan gitu. Dan akhirnya kan yang sering diplot di center forward di striker adalah Ferdinand akhirnya. Dan dia jadi pemain terbaik Pak musim itu. Jadi pemain terbaik juga ya kan. Wah, iya betul. Seru ya. Ferdinand Alfred Sinaga eta. Bari jeung adat-adatan urang teu bisa main di tengah, teu bisa lompatan. Tapi karena yang menginstruksikan langsung Pak Jajang ya kan. Ya mau enggak mau mana kudu nurut, kan mana yang juara jeung urang kan. Itu sempat agak ribut juga di pinggir tuh mungkin ada ngelihat ya. Yang di TV. Iya itu kenapa Pak kejadiannya? Dia itu ngomongnya ke saya, kemudian nyalain pemain tengah belakang, pemain tengah terutama. Jadi jarang dikasih bola. Udah kasih saja. Udah kalau batik ngomong sabar aja saya bilang gitu. Nanti juga ada kamu begitu dapat bola kamu siap di situ saya bilang. Gitu. Jadi nyalain jarang dikasih bola dia bilang gitu. Awalnya seperti itu. Kedengaran sama Ridwan. Jadi Ridwan tahu sendiri lah mungkin senior. Iya benar. Menang sendiri aja lo katanya. Begitulah ada sedikit berargumen lah. Pas di final itu Pak. Pas di final ya.
Wow. Jadi awal dari keributan itu gara-gara itu ya. Iya. Gak dapat bola. Gak dapat Dapat bola. bola. Awalnya itu. Confirm ya. Kemarin kita masih berspekulasi gitu. Ini kenapa ya Ridwan sama Ferdinand sempat ada selek-selek dikit tuh. Oh gara-gara komplainnya Ferdinand nggak pernah dapat suplai bola pada saat itu. Nah, kita berlanjut ke babak final lawan Persipura. Nah, ini kita langsung ke ini puncaknya nih. aja Kita nih. ke puncak nih ya. Lawan Persipura ini kita unggul dulu ya. Ketinggalan dulu ya. Ketinggalan Ian Kabes. Ketinggalan Ian Kabes terus membalas lewat Firman Utina. Terus Bunuh diri ya, eta. balik unggul kalau nggak salah ya. Balik unggul Emre Ridwan. Balik unggul golnya Emre Ridwan dan Kartu merah dulu Bio Paulin. kartu merah Bio Paulin. Terus mereka menyamakan kedudukan. Menyamakan kedudukan jadi 2-2. Terus Vlado kartu baru. Plado kartu bola. Kan? Iya iya. Sebetulnya lawan Persipura saya lebih percaya diri dibandingkan waktu menghadapi babak semifinal. Iya, Karena iya, kita tahu di perjalanan Arema lagi betul-betul lagi in. Kalau Persipura justru di tahun itu saya pikir Trennya sudah menurun. Trennya tidak terlalu bagus seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Sehingga saya punya kepercayaan menang deh lawan Persipura. Tapi di luar dugaan ketika bertanding jadi bagus itu mungkin mental mereka naik ketika ini ada partai puncak. Karena partai final juga mungkin Pak ya. Luar biasa itu, jadi di luar perkiraan. Saya pikir tadinya kita akan menang dengan mudah gitu lawan Persipura. Ternyata tidak. Itu bahkan kita kecurian dulu dengan satu long passing dari ke Ian Kabes, soal sendiri kemudian shooting gol baru menit ke-6 ya. Iya baru Awal-awal luar biasa itu kita harus betul-betul harus bangun nih saya pikir. Itu saya pikir jadi di luar dugaan akhirnya pertandingan jadi seru juga gitu. Nah itu mempersiapkan nggak Pak Jajang sampai dengan adu penalti dan sampai eksekutornya gitu? Kita persiapkan. Kalau itu di babak semifinal sama untuk final kita latihan dulu kalau untuk penalti karena sangat mungkin kan kita akan dilanjutkan dengan babak adu penalti gitu. Nah Pak, pertama kali final nih, Pak Jajang kan emang udah sering ya dengan menghadapi pertandingan final bersama gitu. Persib. Bersama Persib. Itu 8 genep coy. Ya. Main di final. 8 genep 90, 9 tilu, 94, 95. Tiba-tiba 19 tahun kemudian dari 95 ada di final lagi dan Pak Jajang sekarang ibaratnya pelatihnya gitu. Nahkodanya nih. Nahkoda utama. Kalau dulu kan yang tim talk berarti Pak Thohir gitu. Nah sekarang kan Pak Jajang nih. Saya pengen tahu Pak apa yang diucapkan Pak Jajang di ruang ganti sebelum pertandingan kick off pertandingan final saat itu Pak. Kepada teman-teman di ruang ganti ya. Di ruang ganti. Ya saya pikir yang saya sampaikan adalah kita sekarang sudah masuk di partai puncak, partai final. Saya pikir kesempatan buat kita itulah ya yang pasti yang saya sampaikan ke pemain dengan sejarah Persib yang sudah lama tidak juara. Saya pikir ini akan membangkitkan motivasi mereka. Itu yang saya sebut, yang saya ulang-ulang. Jadi kesempatan ini nggak usah melihat lawan siapapun lawannya. Saya pikir ya bagaimanapun reputasi Persipura waktu itu memang sudah mentereng sebelumnya, tapi ini adalah kesempatan kita. Saya pikir itu yang saya sampaikan ke pemain untuk mencatat sebagai pemain yang bisa membawa Persib juara. Ini akan tercatat dalam sejarah Persib saya pikir. Itu yang saya selalu sampaikan. Tapi yang paling penasaran detik-detik pada saat menunjuk penalti. Ada nggak yang disampaikan sama Pak Jajang dari mulai pemilihannya dulu kan dicatat-catat aja ke asisten ya. Nah, sahaya gitu. Pak Jajang pasti ngelihat nih soalnya kan Bang Firman tenajong. Tenajong. Iya. Firman enggak. Pasti. Senior tenarajong. Gimana Pak saat itu kondisinya kan sangat cepat pasti coy. Ya. Menentukan keputusan tuh harus benar-benar. Orang mah di tribun penonton guys pasti nonton hunkulnya berdoa hunggul kan ini harus memutuskan keputusan dia. Dengan betul. cepat. Untuk menentukan itu kadang-kadang saya tidak mau diganggu dengan orang lain. Saya betul-betul feeling saya pribadi yang saya guna. Saya tidak ingin nanya kiri kanan. Siapa kan mungkin sebelumnya kita punya asisten kan. Nah, tapi saya dalam benak saya memang saya sudah sering lihat mereka nendang mereka yang sok teknik, mereka yang yang itu seperti yang betul. Firman punya serupas bagus, visi main bola bagus, tapi kadang-kadang suka sok teknik kalau dalam adu penalti nih kadang-kadang itu. Gitu, saya takut. Jawaban 2 episode sebelumnya. Bisa Panenka gitu. Saya takut. Kemudian ini misalnya Atep kadang-kadang secara mental sudah tidak konsisten ya, kadang-kadang naik turun gitu. Kan itu butuh mental yang kuat aja ya, mental yang kuat yang lain.
Jadi saya lebih memilih kepada yang punya kebiasaan menendang dengan power itu dulu sama akurasinya bagus gitu. Power dulu ya. Power dan akurasi. Karena kalau yang suka dengan tipu-tipu saya takut. Kita takut. Dan itu kebuktian 5 gol yang di penalti itu kenceng. Semua kencang semua. Dan mungkin orang yang kaget memilih Supardi ya. Supardi karena kalau Tony oke lah punya eksekusi bagus ya, Tony bagus. Kalau Pardi kan ya itu karena tapi dia keras gitu, bolanya keras dan kadang-kadang kalau mau pojok banget gitu. Iya. Jadi saya waktu itu memang betul-betul tidak ada campur orang lain, saya mikir udah saya dengan otomatis. Kemudian apa? Konate. Oh, wajahnya langsung milih langsung. Iya, langsung tulis saja. Kemudian yang kedua Ferdinand ya. Konate, Ferdinand. Ya, kemudian Pardi. Hah? Oh, Tony dulu, Pardi baru Jupe. Iya. Kalau ada Vlado nendang enggak Pak Vlado, Pak? Kalau ada Plado, seandainya. Plado nendang. Kalau ada Plado bagus tendangnya. Plado bagus. Bahkan kan di menit-menit di reguler di waktu permainan kalau ada penalti kan tidak jarang juga Plado yang ngambil. Sempat karena beberapa kali ngambil. Karena dia cukup bagus tendang penaltinya. Itu jadi pertimbangannya itu. Saya sudah mengamati mereka ini bagaimana kalau punya. Karena pernah ada yang gagal juga kan, pernah gagal di pertandingan sebelumnya karena saya amati itu juga itu. Jadi mau tipu-tipu ya kudu ya power, kayak gitu emang kebuktian oke sih bisa dilihat lah mungkin Boboto bisa nonton lagi tuh. Terus penalti ada yang nolak nggak Pak? Pas ketika Konate, Pardi, Tony jangan gitu. Papa nggak mau Pak? Oh nggak ada. Semua siap gitu ya. Semuanya siap walaupun Pardi rada sedikit olok lah gitu. tapi saya yakin dia siap gitu. Tapi nggak ada yang menolak gitu. Terus apa yang Bapak ucapkan ya itu aja. Sebelum akhirnya proses dari penalti itu dimulai itu. Ya. Kan ada briefing terakhir ada tim talk lagi nggak terakhir. Itu saya pikir percaya diri, kemudian jangan ragu, kemudian ingat ya, jangan main tipu-tipu saya bilang, pakai dengan power saya bilang gitu aja. Itu yang saya sampaikan ke pemain. Jadi semuanya lah. Oke. Karena Ferdinand SEA Games-nya pernah gagal 2011. Final oge. Iya. Terus di 3 penendang terakhir kan ada Firman Utina yang notabene senior dan kapten. Betul. Dan Bang Firman juga pernah gagal juga di AFF kan. Iya. Ada Atep juga yang kapten dan mempunyai kemampuan placing bagus kan Atep, dan terakhir Mas Har. Iya. Ya mungkin Mas Har pasti embung oge sih lamun itu. Itu kalau ada tambahan itu siapa Pak yang nambah Pak? Waktu itu ya termasuk Firman sudah siapkan. Firman Atep sudah siapkan kalau tambahan. Ya Firman Atep sama Haryono semua sudah disiapkan itu. Ya mau nggak mau eta sana. Ya tinggal itu kan tinggal itu ya. Tapi itu dulu lah kalau 10 diambil 5 ya itu ke 6 ke 7 8-nya itu tadi Firman, Haryono sama Atep. Dan alhamdulillah juara. Nelson Alom gagal, terus Bang Jupe ngasup ke akhir ya kan. Akhirnya 19 tahun penantian juara. Wah, ceri KB bro. Betul, saya ingat Pak Jajang meluk Haryono. Pasar kamu akhirnya juara juga ya di Har akhirnya juara juga. Iya. Tapi ini sejarah juga ya ditorehkan Pak Jajang. Setelah tadi sering kita omongin ya dari mulai pemain, asisten pelatih. Dan pada saat jadi pelatih juga mentereng atuh, ya kan. Juara Liga. Kemudian juga Piala Presiden ya Pak di tahun berikutnya. Sama sebelumnya ada wali kota Padang sama Celebes Cup juga itu juara. Sampai foto Pak Jajang di 4 piala kan. Wis. Eta Sir Alex pisan eta. Eta mentereng pisan. Tapi Pak Jajang kita mau lihat di 2014 nih. Ini sebelumnya di episode beberapa yang lalu sempat ada statement dari Bang Firman, katanya pada saat itu Pak Jajang tuh ada semacam apa ya? Bang Firman ini tim ieu teh juara muanya kira-kira. Nah, ya kan sempat ada mungkin semacam keraguan atau apa gitu, tapi diregregeun sama Firman Utina gitu ya. Tenang Pak Jajang, yang penting pemain kompak dan segala macam. Nah, yang jadi kunci banget nih Pak di 2014 teh yang menjadi faktor utama akhirnya Persib bisa jadi juara teh naon Pak? Kebersamaan. Benar berarti. Itu saya bisa pikir kebersamaan itu. Karena secara tim-tim lain juga sama memiliki materi pemain yang bagus-bagus ya. Cuma suasana atau keseharian di Persib yang saya bawakan waktu itu
betul-betul bisa diikuti sama pemain. Termasuk hal religinya juga gitu kita bina. Kemudian kebetulan pemain-pemainnya baik-baik itu tadi. Kenapa saya memilih attitude pemain yang baik itu ya itu untuk mengarah ke sana gitu supaya saya tidak sulit. Tapi kalau ada pemain yang 1-2 pembangkang dan segala macam kan sulit. Begitu ada satu yang itu saya harus menegur yang satu. Kalau tidak ditegur bagaimana kan itu yang membuat kecemburuan yang lain dan sebagainya. Jadi itu intinya tuh ada di situ. Adalah kebersamaannya. Jadi termasuk dari latihan katanya harus bareng-bareng berangkatnya Pak Jajang ya. Betul. Jadi dibawa ke lapangan seperti di mana itu teh? Di lapangan futsal di Ciujung aja mereka mau gitu. Kalau pemain yang punya itu jawaban yang pasti ngomel-ngomel apa sih latihan di dia gitu kan enggak, ini mereka mau semua. Iya. Terus juga katanya Pak Jajang itu sampai memperhatikan hal di luar teknis lah kayak baju gitu kan. Poloser putih semua. Putih semua. Biru semua. Kata teman kita nih Ninit Kaluna, Pak Jajang ini katanya pelatih yang stylish gitu. Nit udah keren belum Nit? Ya nggak tahu, udah termasuk televisi ya waktu itu sempat saya pernah dikasih pertanyaan, Anda termasuk pelatih yang fashionable kata dia bilang, siapa yang menentukan di rumah apakah anak, istri, cucu, sampai ada pertanyaan begitu. Padahal saya merasa biasa-biasa aja gitu. Nggak biasa Pak, emang fashionable. Saya selalu. Tapi kalau ke pemain memang betul ada satu keharusan seperti itu. Dulunya kan kemana-mana ada yang suka pakai sandal, keluar itu pakai sandal kan buat saya nggak boleh. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Harus bersepatu gitu. Karena mahal dong kaki mereka, kalau kena titajong kacugaknya banyak. Atau titajong bener. Udah nggak bisa main dia udah seminggu. Iya sih benar ya. Alasannya itu. Iya. Di samping juga untuk menjaga. Terus kenapa kalau latihan harus bareng Pak dari bis? Nah itu penting, salah satu menumpuk kebersamaan itu di situ. Dari situ ya. Ya begitu sekarang mendengar katanya latihan pergi masing-masing dengan mobil masing-masing. Jadi sehingga pemain tuh yang dengan sangat terpaksa ketika mereka punya urusan. Izin tuh Pak Jajang, saya ada urusan gini. Asal ngomong aja, sebetulnya saya juga nggak kaku, nggak bisa, enggak begitu ada urusan, saya boleh nggak saya bawa mobil ke sana ke Cimahi, misalnya latihan Cimahi, saya langsung ke Cimahi gitu. Nah, kalau memang alasannya masuk akal, kenapa tidak gitu? Saya juga fleksibel, tapi pada intinya tetap ketika tidak ada urusan apa-apa, mereka harus ikut dengan aturan. Gitu. Oke. Seperti itu. Benar ya. Benar ya. Tim kekompakan karena Bang Firman pernah bilang gini Pak. Ya banyak pemain asing, pemain bagus-bagus yang datang ke Persib. Cuman mereka juga nggak ngejuarain kok. Gitu. Jadi tim asal kompak, insya Allah bisa kebersamaan berarti cocok ya match ini. Iya. Berarti match memang. Statement Bang Firman dan juga Pak Jajang barusan. Ada beberapa kepenasaran kita yang harus ditanyakan juga nih. Nah, salah satunya adalah Coca-Cola Vlado. Itu dulu satu. Pak Vlado pernah cerita di Borneo, cenah. Kan dia sangat edik terhadap Coca-Cola apanya. Terus dia pernah menghentikan Coca-Cola karena perutnya udah mulai rada membuncit. Dia pengen rada rata deui. Nah, berhenti tuh Coca-Cola Pak 5 hari apa 6 hari si Vlado. Di Borneo sakau aja Pak. Terus katanya Pak Jajang, Coca-Cola. Itu benar Pak Jajang yang nyuruh. Bener. Ya walaupun agak sedikit joke ya, tapi saya tahu yang kebiasaan dia, saya juga karena kok si Vlado senang banget sih sama Coca-Cola. Kalau kita kan nggak bisa ya, pagi-pagi belum apa-apa udah minum Coca-Cola gitu dia. Kalau dia bisa, mungkin begitu, mungkin itu ketika ada pengaruhnya gitu ya. Secara bercanda saya sampaikan gitu. Biasa Coca-Cola lah. Pas di Borneo kita sempat kayak mau sakit gitu, pusing gitu. Terus kata Pak Jajang, udah Fla minum Coca-Cola Pak, minum Coca-Cola. Dan itu mencetak gol Pak di Borneo Pak. Iya, gol kan ya. Piala Presiden ya. Dan satu lagi, Pak Jajang pernah melatih seorang Michael Essien. Kumaha Pak? Mulai dari kepribadiannya dan juga rasanya gimana nih melatih seorang Michael Essien? Mega bintang ya. Ya, mungkin jadi pertanyaan banyak orang seperti itu. Sebagai seorang pelatih lokal daerah ya di Bandung, bisa melatih pemain yang reputasinya luar biasa ya. Pernah main di Piala Dunia, di klub-klub besar tingkat dunia ya. Juara champion ya Pak. Juara champion, saya pikir wah bagaimana menghadapinya gitu. Tapi ternyata mungkin awalnya saya juga punya perasaan seperti itu ya, walaupun tetap saya harus percaya diri bahwa namanya pemain kan bagaimanapun harus menurut kepada pelatih, apalagi kalau dia punya
mentalitas yang bagus ya. Saya pikir tidak akan ada masalah gitu. Dan ternyata betul. Jadi Essien itu seorang pemajang profesional. Jadi tidak dia melihat pelatihnya siapa, paling tetap aja dia respect. Itu yang menjadi modal penting buat saya. Dan mungkin dia tahu bahwa yang merekrut dia ke sini itu saya mungkin. Itu karena jujur saya yang merekrut dia. Oh Pak Jajang yang betul saya yang merekrut Essien bisa ke Persib itu saya. Jadi mungkin dia tahu dari agennya bahwa kamu diinginkan oleh pelatih ini mungkin gitu. Sehingga sama sekali tidak ada masalah. Ketika saya berhadapan dengan Essien dia sangat. Bukan hanya Essien tapi Carlton Cole-nya juga sama. Sama respectnya, tidak ada masalah di latihan atau di meeting karena waktu itu saya selalu kan sebelum berangkat banyak aturan sebetulnya. Sekelas Essien harus sama-sama naik bis. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Kan di bis itu ada jamnya tuh. Iya. Saya bilang kalau saya ada naik, ada yang telat tuh. Ada 1 menit kan ada toleransi buat saya kan 1 menit atau sampai 2 menit toleransi. Tapi hampir tidak ada, tidak pernah tuh. Semuanya misalnya jam 14.15 kita harus berangkat, semuanya sudah di bis, termasuk Essien. Dia tidak pernah. Essien naik Harley itu hanya iya, padahal dia punya motor, naik motor dari rumahnya ke Persib, ke tempat latihan. Dia harus naik bis. Itu yang tidak pernah dilanggar sama pemain. Dan termasuk Essien gitu, karena memang dia pemain profesional sejati barangkali udah tahu aturan yang harus ditaati sama dia di sananya. Jadi ketika datang ke sini juga dia bagus-bagus saja, baik-baik saja gitu. Profesional bro. Profesional. Itu yang Angki juga pernah bilang kan, Essien itu hampir nggak pernah datang terlambat pada saat latihan. Iya. Dan sebelumnya kan sebelum naik bis itu kan meeting dulu kan saya. Ya, meeting 5-10 menit pada meeting dulu saya sampaikan. Menu latihan hari ini bla 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 semuanya di situ dan mereka selalu udah duduk. Satu sih Pak yang belum dilakukan terhadap Essien, latihan di Ciujung. Karena Jogotnya emang gesbeak. Benar. Iya kan. Tapi ini saya penasaran Pak Jajang. Kalau melihat pesepak bola modern saat ini gitu di Indonesia lah. Ada satu pemain gak yang menurut Pak Jajang, iya mah saya baheula teh siga kieu tah bener Pak Jajang dari tipikal bermainnya, gaya mainnya gimana gitu. Aya tuh Pak, posisinya sama gitu. Ya kalau persis pisan sih nggak ada ya. Ya, saya pikir ada. Tapi yang saya tahu kalau saya sih bilang bahwa pemain sekarang lebih bagus-bagus lah dibanding zaman saya dulu. Saya agak berbeda pendapat. Kalau ada pemain dulu yang merasa wah enggak dong zaman saya mau halus pemainnya enggak. Kalau saya enggak lah. Bagaimanapun pemain sekarang lebih bagus daripada zaman. Mungkin kalau kita mengingatkan di Persib sekarang Ardi menurutnya. Ardi mana? Ardi terus yang gaya-gayanya mirip di atas. Oh, udah di atas ya. Oh, udah di atas ya. Flag di atas. Oh iya ya. Bow mungkin ya. Wow. Dengan saya kecepatan punya bahkan boleh katakan cepat ya. Iya. Kemudian dribbling juga saya termasuk deket di kaki. Iya. Agak beda. Wow. Agak panjang-panjang bolanya. Agak main dorong lari. Dorong lari. Agak beda. Kalau Pak Jajang mungkin lebih teknik karena saya pernah pernah main bola bareng si Adil, wartawan si Mamau di kolongan kanan kiri coy. Saat itu di Sedolik ya kan wartawan main. Pak Jajang ada waktu itu sama Rahmat Hidayat Pak. Iya. Rahmat kan di mes. Iya benar. Pak Jajang main, orang belum main. Oke. Si Adil wartawan si Mamau lompatan kan kenceng. Di kolongan kanan terus balikin ke kiri kolong kanan. Terus Pak Jajang kan tak kuat ya seri. Wirang gitu ya. Sampai Pak Jajang udahan sampai enggak kuat tahan ketawa. Terus dari situ tiap ada press conference, mana si Adil? Disangkana main bola gampang. Terus dia bilang, jadi si Adil udah kayak dinasehatin. Dil, urang mah cenah walaupun udah tua kata Pak Jajang, visi mah moal leungit. Fisik hilang cuman visi moal Dil. Si Adil cuman udah koma di kolongan atanya. Iya benar. Iya Pak, ya Pak. Ya, saya termasuk pemain yang punya teknik. Iya. Wow. Luar biasa ya. Bro, tinggal guys jika main bola 90 menit. Oh, sejam lebih ini rekor ya. Episode luar biasa. Khusus Pak Jajang. Spesial ya. Tapi Pak Jajang ini sebagai pelatih mungkin masih menyimpan impian lah. Satu lagi nih. Satu lagi nih. Masih kena pasaran. Mun bisa 3 jam gitu. Masih menyimpan mungkin impian yang ingin dicapai. Apakah itu melatih timnas atau apa gitu Pak Jajang? Atau melatih tim dari luar negeri gitu? Ya, saya pikir semua pelatih punya obsesi pasti ingin menjadi pelatih timnas ya. Ya, saya juga mungkin sama dengan pelatih yang lain punya keinginan seperti itu.
Tapi nggak tahu kesampaian atau tidak ya. Saya pikir keinginan itu pasti ada. Iya. Tapi yang paling dekat saya pikir sekarang saya lagi di Barito, banyak dititipin pemain-pemain muda, ya itu saya ingin mengorbitkan mereka aja dulu untuk sementara ini seperti itu. Iya. Wah. Orang aja lah pertanyaannya. Pas satu lagi Pak. Satu lagi. Bapak di Persib 2014 nih. Ada nggak Pak pemain yang sebetulnya Bapak pengen banget datangin ke Persib, Pak Jajang banget lah gitu. Iya. Tapi tidak sempat datang gitu. Nggak sempat kesampaian buat mendatangkan itu gitu. Ada nggak Pak? Nama gitu siapa yang sebenarnya saya pengen banget nih ngedatengin dia gitu. Iya. Cuman emang waktunya aja nggak pas. Itu nggak boleh katakan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada. Hampir semua yang masuk skemanya Pak Jajang memang. Iya, yang terutama waktu saya di Persib ya terutama di 2014 itu udah hampir semua sesuai dengan rencana semuanya. Tuh, jadi tidak ada waktu yang tidak memihak saya, coach. Iya mah bro, cinta yang sempurna. Karena semua sudah dipersiapkan, kemudian juga dibangun dan dibentuk sampai akhirnya hasilnya ayah. Gitu. Iya. Cinta yang sempurna walaupun saat ini hanyalah mantan terindah. Tapi silaturahmi tetap terjaga. Betul dong. Ya kita nggak akan pernah lupa jasanya Pak Jajang, ya kan kita nggak akan pernah melupakan kiprah entah itu sebagai pemain, asisten dan sampai ke pelatih yang membawa banyak gelar. Karena untuk umur-umuran kita kan 95 itu belum ngerti sepak bolanya. Ya nggak nonton hungkul lah gitu. Jadi pas udah mulai dewasa tuh ya juaranya pas ngeliat timnya Pak Jajang Class of 2014 itu. Class of 2014 memang. Kita mau taunya gimana Vlado main di belakang tanggung, gimana Bang Firman, gimana Konate, ini, ya gitu. kan? Sangat hatam lah kita ngeliat itu karena kita udah ngerti gitu. Yes, itu dia. Aduh, Pak Jajang hatur nuhun pisan. Sami-sami. Waktosna. Kita terkejut ya pada saat kemarin. Oke, Pak Jajang confirm. Waduh, kadek-dek udah asli bro. Orang tuh bisa sare sebenarnya. Bisa sare, kaimpikeun. Orang kan cerita di grupnya, Orang kaimpikeun Pak Jajang ngobrol jeung orang di podcast. Wah, ternyata akhirnya ya. Satu lagi pertanyaan berarti Satu penutup. mana yang haben we hiji. Ya, kenapa Pak Jajang waktu itu nerima syuting preman pensiun, Pak? Iya mah, rek dijawab boleh, rek untuk ada naonnya. Aduh, ya nggak tahu ya waktu itu kenapa preman pensiun, mungkin waktu itu memang lagi booming ya preman pensiun, kemudian seiring dengan Persib juga waktu itu lagi bagus gitu prestasinya, jadi mungkin ada korelasinya sehingga mereka akan merasa perlu untuk menyandingkan antara Persib dengan Bandung dengan Bandungnya itu barangkali. Karena kan preman pensiun juga mengekspos Bandung. Bandungnya itu. Coba nanti preman pensiun panggil kita ya. Pak Dodi. Itu dia ya. Luar biasa episode ke-19 ini tentunya hatur nuhun buat Pak Jajang sekali lagi sudah mampir ke Si Mamong Podcast dan buat Bobotoh dan juga Maungers, jangan lupa komentarnya ditunggu juga. Betul. Ya kan? Dan jangan lupa untuk saksikan Si Mamong Podcast di YouTube dan juga kamu bisa dengerin di platform podcast kesayangannya kamu, ada di Spotify, ada di Svara dan juga tentunya support kita juga ya, follow @simamaung.com dan juga di Twitter juga tinggal di follow @simamaung. Betul, terima kasih buat Box to Box Media Network dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.